Baik, tadi Bapak membawakan surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Jadi Surat Bapak ya, sendiri, Al-Ankabut 45 ya. Bapak sendiri udah salah memahami surat Al-Ankabut ayat 45. ya, ya, gimana Pak? Ya, salah total Bapak. Kalau Di salah situ, perbaiki Pak. Iya, ya makanya saya kasih tahu, kalau bicara iya, ayat Al-Quran, tanyakan dulu ya. iya. Di dalam ayat 45 itu, baca ya kitab, bacalah kitab. Iya, Al-Quran, ya, kitab ya, yang kitab telah ya Pak. diwahyukan. Kitab ya di situ ya. Lu mau ya ilaika minal kitab. Ya, kitab ya. Jangan sepotong-sepotong. Yang telah diwahyukan kepadamu. Ya, Alkitab. Nah, itu salahnya Bapak. Alkitab itu di sini Al-Quran. Tapi lepas dulu Al-Quran itu apa? Yang diwahyukan kepadamu. Munya siapa di sini? Muhammad. Munya siapa di sini? Muhammad kan? Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwahyukan kepadanya Al-Quran, bukan Injil dan Taurat seperti yang Bapak katakan. Ya, Tapi paham dalam ya? Al-Quran, maaf, tapi dalam Al-Quran kan ininya kalimatnya Alkitab, bukan Al-Quran. Makanya tanya dulu. Bapak itu kan tidak tahu, tanya dulu. Yang Islam saya, Alkitab di sini yang diwahyukan kepada Muhammad itu adalah Al-Quran, bukan Taurat dan Injil. Jelas ya? Iya, itu menurut Jadi Bapak ya. Kalau menurut saya Alkitab itu ya Taurat Injil gitu menurut saya sih. makanya dengarin kalau dikasih tahu. Yang Islam Iya, saya, iya, paham ya? iya, 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 iya. Jadi Bapak nggak boleh menggiring opini bahwa Alkitab di sini yang dimaksud adalah Taurat dan Injil. Itu ayat yang lain lagi. Allah memberikan Taurat kepada Musa, ada lagi. Allah memberikan Injil kepada Isa, ada lagi ayatnya. Ya gitu ya. Iya, iya, iya. Biar pemirsa paham gitu loh. Jangan sampai Bapak menyampaikan Al-Quran yang bukan pada domainnya. Ya, terima kasih. Itu aja saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Halo, halo. Ya, kenapa Pak Aceh? Baik, boleh saya tanya ke Pak Syahrul? Pak Sarul. Silakan. Pak Syahrul, boleh bertanya ya Silakan Pak ya? Bapak bertanya. Bapak kan orang Islam. Bapak berpedoman kepada Al-Quran. Nah, sekarang saya mau bertanya dari isi Al-Quran. Di Al-Quran kan ada ayat yang berkata Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, siapakah nama yang berasal dari Allah kembali kepada Allah? Siapa namanya? Silakan Bapak jawab, tunjukin ayatnya. Kalau tanya satu-satu Pak. Iya, satu. Ini Ya. innalillahi itu kan keterangannya. Jadi ya saya diterangkan dulu, baru ditanyakan gitu. Jadi pertanyaan Bapak, apa yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun di dalam ayat Al-Quran? Kan gitu. Bukan. Ada di ayat Al-Quran yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya asal dari Allah kembali kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, siapakah namanya itu dan tunjukkan ayatnya? Jawaban Bapak. Ini dengerin baik-baik. Al-Baqarah ya. 156 itu menerangkan alladzina ija asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah tempat kami kembali. Itu jawabannya. Ayat ayat berapa Pak itu tadi? Al-Baqarah 156. 156. Sebentar. Iya. Saya perlu belajar nih ke Pak Tarul. Ya. Ayat 156. Entar dulu. Nah, ini dia. Orang yang apabila
ditimpa musibah berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, pertanyaan saya kan siapa namanya orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah? Kan namanya yang saya tanyakan. Siapa namanya? Sahrul. Hah? Sahrul ini datangnya dari Allah kembali kepada ada nggak di Allah. Al-Quran nama Sahrul? Nah itu orang-orang apabila ditimpa musibah, Kace, Anda bertanya, saya menjawab. Jangan memaksakan jawaban Anda kepada saya. Paham? Oke, paham. Oke, maksud. Berarti Pak Sahrul ini tidak paham Al-Quran. Jangan sekali-sekali mendeklir keadaan Islam dengan keadaan Anda. Paham? Anda siapa? Paham, Pak. Paham, Pak. Karena saya menemukan ayat di Al-Quran. Saya menemukan ayat di Al-Quran. Begini, Pak. Kenapa Anda menjustifikasi saya tidak paham Al-Quran? Paham? Narasi Anda paham? Kalau Anda paham, pasti bisa menunjukkan jawabannya di surat Al-Imran ayat 45 dan 55 itu jelas. Namanya. Anda bertanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya itu ijatun qawlitun musibah. Paham? Jangan ngelantur, Pak. Saya ini paham Quran. Yang mengatakan Anda paham Quran siapa? Saya paham Quran. Anda jangan ngelantur. Coba baca surat 3 Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Baca. Bunyinya siapa itu? Pemahaman Anda itu tidak pada konsep, paham? Oke, konsepnya silakan Anda baca. Itu jawaban pertanyaan saya ada di surat 3 Ali Imran 45 dan 55. Silakan baca. Anda bertanya, Anda menjawab. Maksud Anda apa? Maka Anda yang ngawur, saya sudutkan sekarang, suruh membaca Ali Imran 45 dan 55. Saya, ya. Hati-hati cara. Ini iman saya, Anda jangan sekali-sekali mengatakan saya ngawur, paham ya? Kalau anda tidak ngawur, kenapa jawabannya ngawur tadi? Nah ini. Anda murtadin, konsep murtadin Anda silakan Anda lakukan. Jangan pernah mengatakan Muslim ngawur, paham ya? Saya tidak mengatakan Muslim ngawur, Pak Sahrul, tapi Pak Sahrul jawabannya. Kan Pak Sahrul itu jangan bawa sifat global. Saya menanya ke Pak Sahrul, bukan Muslim ya. Anda Pak Sahrul bertanya tentang dengarin ya. Anda bertanya tentang konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kasih Al-Baqarah 156. Kenapa Anda lari ke Isa? Tidak menyebutkan nama, kan pertanyaan saya Pak Sahrul, Anda kan seorang S2, seorang pasca sarjana. Ya, Anda mestinya mengerti pertanyaan. Pertanyaan saya, di Al-Quran ada kalimat la innalillahi wa ilaihi raji'un, asal dari Allah kembali kepada Allah. Siapa namanya? Kan itu pertanyaan saya. Siapakah namanya? Kenapa jawabannya nggak nyambung? Jawabannya saya jawab. Iya, dengarin saya jawabannya. Ya. Dengarin saya kalau saya menjawab ya. Di dalam konsep Islam, siapapun datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Sahrul juga kembali kepada Allah, termasuk diri Anda. Paham? Oke. Begitu. Tapi kan pertanyaan saya siapa namanya? Katanya Sahrul, di Al-Quran tidak ada nama Sahrul. Yang ada di Al-Quran hanya Isa Al-Masih, bukan Sahrul. Yang ada Maryam, bukan Sahrul. Artinya apa? KC pun akan kembali kepada Allah dengan keadaan kemurtatannya. Paham? Saya akan kembali kepada surga Bapa Tuhan Yesus, bukan kepada Allah SWT. Saya tidak kenal. Saya tidak kenal SWT. Saya tidak kenal Allah SWT. Paham konsep Anda. Anda tidak paham, itu urusan Anda, makanya Anda murtad. Sudah Anda baca dulu surat 3 Al-Imran 45 dan 55 itu menunjukkan jawabannya. Anda tidak punya ruang mengajari orang Islam. Saya bukan mengajari, Pak. Patut mengajari saya sebagai orang Islam. Ya, karena Anda itu karena Anda itu tumpul pemikirannya, walaupun Anda gelarnya S2, tapi tumpul, ditanya kemana, jawabnya kemana. Sama dengan tanya Jakarta, jawab Surabaya dong. Orang yang tidak pegang pensil, pulpen yang seperti kamu menjustifikasi saya seperti ini. Jadi Anda tidak level bicara dengan saya. Anda bertanya, saya menjawab. Perkara Anda menolak jawaban saya itu otoritas Anda, paham? Paham, Pak. Bagaimana orang kembali kepada Allah, Pak? Kenal Allah juga belum? Itu dalam perspektif murtadmu.
Paham? Iya, orang lain juga yang mendengarkan pasti bagaimana mungkin bisa sampai kepada Allah, kenal dengan Kalau Allah orang saja. Tidak. Islam memahami Allah. Dengarin baik-baik Kak ya. Saya tidak mau debat dengan Anda. Ya, Anda biar tidak orang level dengan saya. yang mendengar, Apa yang jawaban menilai saya? aja. Bukan urusan Anda untuk mengkonfrontir keadaan saya. Paham? Paham, Pak Sahrul? Iya, Pak Sahrul. Kalau Anda Oke. paham, diam dengan kemurtadanmu. Paham? Ngapain diam, orang lain Anda masuk membicarakan neraka iman suruh Anda. diam? Saya menyampaikan kebenaran agar manusia selamat. Ya kalau Anda tidak mau percaya terserah hak Anda, tapi yang lain perlu diselamatkan. Ya. Kebenaran tentang apa? Sudah jelas bahwa orang sholat akan celaka. Saya harus kasih tahu kepada orang lain. Sudah jelas. Itu bodohnya kamu. Baca ayat Fawailul lil Itu musallin, bodohnya maka kamu. kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina Baca hum lagi an ujungnya salatihim apa? sahun. Mereka itu yang sholatnya lalai. pintar. Alladzina hum Baca lagi, yura'una wa yamna'una ma'un. Nah, itu baru tahu. Orang-orang Ingat. yang sholatnya ria. Paham? Nah, Jangan paham. dipotong-potong ayat Al-Quran. Tapi Anda ada sholat ayat. ingin dipuji. Dengarin kalau dikasih tahu. Ini ayat saya. Paham? Anda sholat ingin Biar orang yang menilai saja. dipuji. Cooling Pendapat down, masing-masing kan Pak Sahrul. Ya. Pak Sahrul, ini kita berdiskusi cooling down, Pak Sahrul. Pada saat saya menjelaskan iman saya, diam dulu. Saya tidak suka orang di luar Islam menjelaskan tentang Islam. Tidak boleh. Kalau Anda bertanya tentang Siapa yang Islam, tidak silakan. boleh? Siapa yang menghukumnya tidak boleh? Oh, tidak boleh. Apa ruang Anda Ya, siapa? mengklaim bahwa iman Oke saya Pak, salah? oke Pak, oke Pak. Apa Pertanyaan ruang Anda? Kenapa kedua. kok bisa tidak boleh? Stop, Pak. Loh, Sebentar dulu, apa saya mau ruang bertanya Anda lagi ke Pak Sahrul. mengklaim Karena iman Pak saya? Sahrul itu, Pak Sahrul ini mau mengajarin doang. Saya mau bertanya lagi ke Pak Sahrul. Kenapa tidak boleh? Allah pun tidak melarang kok kita menjelaskan Anda tidak beriman kok. keselamatan. Kok Anda tidak tidak beriman? beriman. Dari mana? Dari mana Anda memvonis kami tidak beriman? Anda beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah? Muhammad Rasulullah. Nah, Ah, sekarang saya ayatnya? tanya. Sekarang saya tanya, Ah. Muhammad Rasulullah menurut persepsi Pak Sahrul itu siapa? Nabi Allah. Nah, Siapa itu berarti lagi? belajar lagi Pak Sahrul. Kaji lagi Al-Quran dengan isinya. Udah, titik. Anda tidak beriman suruh kaji saya. Bagaimana? Lah ya saya kasih tahu yang sebenarnya. Anda Larang Anda untuk beranggapan kasih tahu kalau saya. Muhammad Rasulullah itu Nabi Allah yang beriman. Sementara Al-Quran Loh. tidak mengatakan demikian, yang harus dikaji lagi. Siapa bilang? Wa ma Muhammad Saya yang bilang, saya kasih tahu yang sebenarnya. Baca lagi hadis qudsi Pak Sahrul. Man arrofa hadis qudsi yang nafsahu mana? faqad arofa rabbahu. Man arrofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, pasti mengenal siapa akan Tuhannya. Sekarang saya tanya sama Pak Sahrul. Pak Sahrul sudah mengenal siapa Tuhan Pak Sahrul? Oh, pasti, Bos. Pasti, Bos. Oh, pasti. Sudah mengenal ya? Pasti, Bos. Oh iya dong. Oh, berarti sudah pasti Ya, Anda mengenal mau Pak bertanya Kacek. kepada saya tentang iman saya. Nihil Anda. Oh, kalau gitu saya Anda Jangan ketawa bicara sama saya. Jangan ketawa bicara sama saya. Hati-hati. Anda bertanya Kenapa? silakan, tapi jangan Hak saya, hak manusia, semua manusia. Allah tidak menghukum orang ketawa kok, ini hak pujinya dari Tuhan kok. Kenapa tidak boleh? Anda tahu etika enggak? Anda tahu Saya etika lucu. enggak kalau bicara Saya soal yang tahu serius? etika. Apakah Anda tahu etika dalam berbicara Loh. ini? Saya beretika. Beretikanya Anda di mana? ketawa tidak beretika namanya. Lah, sekarang Anda beretikanya di mana? Kalau orang jelas. bertanya, Saya menjawab pertanyaan itu adalah etika berarti saya. ini sifat Kepada manusia yang mempunyai sifat amarah yang belum bisa ditahan. Sementara Oh, tidak. Rasulullah, Salahnya kalian. Oh, jangan bicara Rasulullah kalau Anda tidak beriman. Jangan. aduh, yang menilai. kok mendikte jangan bicara Loh. Rasulullah kalau Anda tidak beriman. Hipokrit Lucu. Anda. yang Anda hipokrit kalau begitu caranya. Kenapa Anda Kristen? Karena Anda menolak Rasulullah sebagai Nabi. Paham? Iya, jelas. Tidak Paham paham. sampai sini? Tidak paham. Jelas, saya. Berarti Anda nggak paham. Makanya belajar. Ya, saya sudah belajar. Kalau Anda mau ngomong, Tapi yang saya Anda katakan itu tidak Rasul. paham itu perkataan Anda. Perkataan Anda ngalor ngidul, nggak jelas, tidak sesuai dengan isinya. Isi kandungan Al-Quran sendiri Anda tidak paham. Sekarang saya tanya, Anda mengklaim Rasulullah tadi apa?
Apa? Maksudnya? Paham nggak Anda kalimat itu? Ya Rasulullah itu, Rasul itu utusan Allah. Setiap manusia juga semua utusan Allah, Pak. Muhammad bin Abdullah pun sekarang kita lagi bicara utusan Muhammad bin Allah. Abdullah. Bukan bisa dari Nabi Abdullah. Pengertian Muhammad Pada yang saat sebetulnya sebenarnya menurut Rasulullah Al-Quran. itu adalah Muhammad bin Abdullah. Betul. Tapi Rasul-Rasul di luar itu bukan mengajarkan syariat kepada kami. Yang kami bicarakan di sini adalah Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Paham? Isa Rasulullah, tapi bukan syariatnya buat kami. Musa Rasulullah, syariatnya bukan buat kami. Artinya definisi Rasulullah itu mutlak kepada Muhammad SAW. Paham, Bos? Paham Pak Sahrul. Oke Pak Sahrul. Begini Pak Sahrul, saya mau tanya. Tanya. Gini Pak Sahrul. Saya mau bertanya ke Pak Sahrul, sholat yang benar di hadapan Allah itu seperti apa? Menurut Quran, tunjukkan dalilnya. Sholat yang benar di hadapan Allah seperti apa? Pertanyaan Anda salah. Ya biarin aja orang namanya bertanya. Kalau yang bertanya itu kan suka-suka. Nah, apakah memvonis orang itu pertanyaan bersalah itu ada etika? Tahu nggak Pak? Sholat yang benar di hadapan Allah seperti apa? Dengarin baik-baik. Dengarin baik-baik ya. Anda mencoba mencari narasi yang tidak disampaikan oleh ayat Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun seperti apa yang Anda tanyakan. Paham? Baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, para penonton, bahwa Pak Sahrul benar-benar tidak paham Al-Quran. Yang pertama pertanyaan saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Siapa namanya? Pak Sahrul tidak bisa menjawab dan tidak bisa berbicara dengan keadaan murtad. Yang kedua, saya menanyakan sholat yang benar di hadapan Allah. Pak Sahrul tidak bisa menjawab juga. Jadi dua pertanyaan Pak Sahrul KO, nggak bisa jawab sama sekali. Inilah pemirsa, Islam ini cuma bisa mau menyalah-nyalahkan. Dia mengaku berpedoman kepada Al-Quran, tapi tidak paham Al-Quran. Jelas ya? Dengarin para pemirsa. Teh celup, gopek, teh celup. Pantas saja dia menjadi murtad. Teh celup. Aduh, teh celupnya kemana nih? Kafirun. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Aduh, bahasa Arab dia ngomong. Jadi berarti Pak Sahrul baru itu ayatnya yang paham ya. Aduh. Di mana? Sholat itu begini Pak Sahrul bisa menjelaskan dengan isinya. Perintah penjelasan sholat itu ada pada hadis Rasulullah. Lihatlah bagaimana aku mensolat. Begitu KC. Kalau Anda belajar yang benar, tidak mungkin jadi murtad. Dengarin saudara-saudara, inilah keadaan kaca yang murtad. Saya tidak percaya Pak Sahrul karena Pak Sahrul tidak mengalami pada saat Muhammad sholat. Apakah Muhammad benar sholatnya seperti itu? Nah, inilah keadaan Anda, kenapa Anda murtad. Makanya kalau belajar, lari ke ulama, baru Anda dapat poinnya. Oh, Anda belajar karena saya tahu Pak Sahrul, sholat 5 waktu itu adalah tiang agama. Anda tahu, Anda tidak mungkin menjadi kafir, paham? Jadi saya ini tahu sholat yang ibadah menyembah Allah yang benar dan yang tidak. Ternyata Pak Sahrul tidak mengenal cara penyembahan kepada Allah. Ya. Kalau Anda tahu, Anda tidak mungkin murtad. Jadi semua Muslim itu senyum dan senyum mendengar Anda ini, paham? Oke, boleh saya bicara nggak? Ya, saya bicara ya Pak Sahrul ya. Pak Sahrul tadi mengatakan bahwa Pak Sahrul ini mengenal Tuhannya. Tapi kok Muhammad sendiri gak mengenal Tuhan, gimana Pak? Sedangkan dalam syariat Islam itu kan kalimat syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah itu kan perkataan sahabatnya Nabi, bukan Muhammad yang menyatakan. Yang menyatakan Allah itu Tuhan itu sahabatnya Nabi, dan yang menyatakan Muhammad Nabi itu sahabatnya, ya kan? Sejak kapan Muhammad ini mengenal Tuhan, Pak? Dengarin jawabannya. Oke. Buka surat Taha ayat 14. Innani anallah. Apa artinya? Iya. Waqimus sholata li dzikri. Jadi aku ini Allah, ya, sembahlah aku
laksanakan sholat untuk mengingatku. Oke Pak Itu Zarul, kalimat di Allah. ayat yang kamu bawa ini tidak nyambung dari pertanyaan saya. Ayat ini berbicara soal Nabi Musa. Tapi kalau Iya, kita iya, Allah ibunya yang kami tanyakan, maksud, itu kan dengerin Muhammad Pak. baik-baik. Dengerin Muhammad yang baik-baik. ditanyakan, bukan nabi-nabi yang lain gitu loh. Iya. Allah berfirman apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Yang berfirman itu dari zaman Adam sampai dengan zaman Nabi Rasulullah itu adalah Allah yang satu, Allah yang sama. Jadi Iya, itu konsep. dia Pak, dia bukan Allah Pak, tapi dia Pak. Dia itu tidak mungkin merujuk ke dirinya Allah Pak. Dia, karena begini, Al-Quran. Anda bertanya, dengerin ya. Bentar dulu Pak. Dengerin karena ya. Begini, sebentar. Karena begini, kamu kan percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu langsung dari Allah. Nah, kalau langsung dari Allah, kenapa Allah selalu menyatakan dia? Itu kenapa, ya, Pak? Baik. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya kami, menyebut dirinya dia, menyebut dirinya Allah, menyebut dirinya aku, komplit. Itu konteks kalimat langsung atau tidak langsung. Itu, jadi belajar bahasa Indonesia yang benar dulu. Maksudnya apa gimana, Pak? Bisa diterangin, Pak? Jadi pada saat Allah mengatakan kami, Allah menunjukkan keagungannya. Pada saat Allah mengatakan aku, Allah menunjukkan keesaannya. Gitu, Bos. Di seluruh Al-Quran, Pak, tidak ada pernyataan Allah itu aku, Pak. Selalunya Allah itu menyatakan dia, Pak. Adaku, ada. Kataku itu pasti berbicara soal nabi-nabi yang lain, Pak. Bukan bicara soal Muhammad, Pak. Paham nggak saya katakan dari tadi, ya? Allah saya ngerti, yang Pak. kami sembah itu adalah Adam dari zamannya Adam sampai runtuhnya dunia. Tapi kenapa tidak ada pernyataan di Al-Quran bahwa Tuhan yang dikenal mulai dari Adam sampai ke Muhammad, tidak ada ayatnya Tuhan Adam dan Muhammad itu sama. Tidak ada pernyataannya, Pak, di Al-Quran, Pak. Ya tidak ada lah. Ya enggak ada. Jadi mana persamaannya di mana, Pak? Dengarin ya. Allah mengkisahkan tentang Adam. Allah mengkisahkan semua rasul. Allah mengkisahkan tentang penciptaan dunia. Allah mengkisahkan tentang Rasulullah. Apa bukan Allah yang sama itu? Oh, enggak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena menurut Al-Quran sendiri, Pak, nabi-nabi yang terdahulu ini berbicara dengan Tuhan. Artinya, nabi-nabi yang terdahulu itu benar-benar mengenal Tuhan. Sedangkan Muhammad ini ya tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Allah-nya. Begitu. Nah, itu tidak ada persamaannya. Gimana, Pak? Pada saat terima penyerita sholat, Allah bertemu dengan Rasulullah. Ya, ayatnya di mana, Pak? Pada saat Mi'raj, buka ayatnya. Oh, itu nggak apa ada. ya? Itu naik di langit siapa ya? Al-Isra 1 nggak menyebut nama Muhammad bin Abdullah kok. Nggak ada. Iya. Pak Sarul Tidak ngawur. satupun. Kate, kamu diam, Kate. Saya nggak bicara dengan Anda, ya. Tolong amankan dulu orang satu itu. Tapi Pak Sarul, kalau kalah debat jangan lapor polisinya. Dengan Anda. Pak Sarul, kalau kalah debat jangan lapor polisi ya. Kasian. Ya, nanti ulama muda lagi laporin polisi lagi. Saya bicara dengan Anda yang tidak sekolah, paham? Ya bagaimana mau sekolah, saya lagi debat dengan Pak Sahrul. Bagaimana sekolah, gimana nggak mikir Pak Sahrul lah. Anda mengaku tidak sekolah, Anda tidak patut bicara dengan saya. Karena Anda, pertanyaan Anda tidak paham. Apalagi jawaban saya. Diam ya? Iya, itu kan tadi jawabannya udah tahu Pak Sahrul nggak bisa jawab. Saya lagi bicara dengan kawan satu ini, paham nggak? Pak Sarul. Pak Sarul. Silakan. Ya, Pak, apa Bapak pernah dengar kalau Pak KC bilang dia nggak sekolah, Pak? Oh, dia pernah mengaku. Emang saya nggak pernah sekolah. Oh, dia mengaku, Pak? Di mana? 2-3 hari yang lalu dia bicara sama saya. Kenapa Pak Manibulu yang sewot? Mana buktinya? Saya mengatakan tidak sekolah. Bukan rekaman. Pak Sahrul orang sekolah, emang saya orang tidak sekolah. 2 hari yang lalu, buka. Oh, itu kan pernyataan ini, Pak. Karena Bapak kan bilang kalau Anda tidak berpendidikan, tidak usah berdiskusi, berbicara dengan saya. Jadi Pak KC itu
untuk memberikan penegasan aja bahwa pernyataan Pak Sarul itu terlalu sombong gitu loh Pak. Pak Manibulu, tolong Anda jadi moderator yang sedikit eksekutif ya. Saya lagi bicara dengan orang lain, kenapa dia bicara? Bukan Itu Pak, definisi karena yang saya kasih dia tahu gitu loh. Begini Pak Sarul, karena pembicaraan Anda itu juga tidak sopan Pak. Bagaimana tidak sopan? Saya udah menjawab. Orang. Pak Anda Manibulu, terlalu merendahkan orang Pak Sarul. Objektif sedikit Pak Manibulu ya. Saya udah menjawab pertanyaannya, kenapa dia menyerang saya? Apa itu etis? Sebetulnya Pak KC menyerang di mana Pak? Loh, dia mengatakan Pak Yusuf, bukan menyerang, dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya sesuai Al-Quran. Jadi jangan lapor ya, kalau salah kalah debat nih jangan lapor Pak Sarul ya. Pak Sarul tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dua pertanyaan, 2-0, KO 2-0. Orang sebodoh Anda bicara 2-0 dengan saya. Dari mana dalil Anda? Dari Quran tadi. Dari Quran. Saya udah menjawab, Anda bertanya. Perkara menolaknya bukan urusan saya. Itu urusan Anda. Nah, ini kawan lain mau bertanya kepada saya, kenapa Anda ikutan? Bisa nggak Anda memiliki satu prinsip edukasi di mana orang lain bicara, Anda diam? Paham? Paham. Kalau saya bodoh, saya mau nanya ke Pak Sahrul, sholat yang benar itu seperti apa di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan saya lagi. Dan saya belum selesai dengan kawan ini, Anda masih bicara. Bagaimana sih? Ya udah jawab dulu. Tidak ada ruang Anda bertanya kepada saya karena Anda nggak nyambung. Jawab dulu. Udah, lanjut. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ulama muda, lanjut. Iya, di mana ayatnya tadi Pak bahwa Muhammad itu bertemu dengan Tuhannya Pak? Di dalam penjelasan para ulama, Rasulullah itu enggak, tadi kan kamu menyebut ayatnya Pak. Tadi kan kamu menyebut ayatnya. Ayatnya itu di mana Pak? Ayatnya itu Allah memperjalankan hambanya sampai kepada langit ketujuh. Disitulah komunikasinya. Mereka berkomunikasi di langit ya Pak ya? Oke, kalau menurut iman Bapak bisa percaya. Tapi kalau menurut saya nggak percaya Pak. Kenapa? Karena nggak ada buktinya Pak. Ya. Karena Anda bukan orang Islam, nggak apa-apa. Iya, jadi saya tegaskan kepada teman-teman atau pendengar yang mempercayai cerita naik ke langit ya itu hanya untuk orang Islam. Ya, betul. Bukan di luar orang Islam itu nggak ada yang percaya. Ya iyalah, kalau Anda percaya pasti Anda Muslim lah. Bagaimana sih? Saya lebih percaya Al-Quran daripada pernyataan kamu. Apa yang dinyatakan oleh Al-Quran tentang Muhammad? Kalau Anda percaya Quran, berarti Anda hipokrit. Anda munafik. Saya nggak mengimani Al-Quran, Pak, tapi saya hanya membacakan Al-Quran. Dan saya hanya menyampaikan, Pak. Gimana, Pak? Tadi Anda mengatakan saya hanya percaya Al-Quran. Apa maksudnya? Membacakan, begitu. Maksudnya membacakan. Gitu. Saya rasa Anda sia-sia ya. Membaca Al-Quran. Saya membacakan dan saya akan menyatakan, membacakan untuk kamu, gitu. Enggak perlu Pak, saya baca Al-Quran sendiri saja. Apa orientasi saya tentang Al-Quran? Ulama muda, ini yang dikatakan sumun bukmunum yunfahum la yarji'un. Apa Sahrul ini yang sumun bukmunum yunfahum la yarji'un? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartahum la yu'minun. Orang-orang kafir itu dikasih tahu atau tidak sama-sama tetap aja mereka tidak beriman. Jadi gitu. Ya benar Pak Sahrul. Ya benar Pak Sahrul, dikasih tahu juga nggak mau tahu. Saya tidak pernah memaksakan Anda untuk menerima jawaban saya. Anda menolak jawaban saya atau beriman kepada Islam, itu ruang Anda. Gitu, Bos. Ya, jadi begini Pak Sarul, tadi kan kamu menyatakan bahwa Muhammad itu bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya di Al-Quran itu gak ada pernyataan. Yang ada ketika Muhammad ada di masjid, Pak. Yang ada bukan Allah, Pak, tapi jin yang ada di masjid menggurumuni Muhammad, Pak. Kami tidak bicara masalah masjid, kami bicara pada itu kan ada di surat jin, Pak. Dengarin kalau saya bicara.
Ya, kamu harus Anda udah dengerin bertanya, pernyataan udah. saya, Pak, karena saya menggunakan dalil bahwa yang bertemu dengan Muhammad di masjid bukan Tuhan, tetapi jin. Nah, Saya tahu nggak bicara Bapak? tidak Sebentar, Pak, masjid. sebentar, Pak, sebentar. Tahu nggak Bapak kalau perayaan Cina itu gimana, Pak? Kalau perayaan Cina, mereka itu kan memuja sesembahan mereka Enggak, atau Anda lagi kepercayaan bicara mereka lah ya. tentang apa ini? Anda mau Nah, bertanya apa? kamu harus pahami siapa Tuhannya Muhammad gitu loh. Di sini harus kau pahami. Enggak, Anda ini siapa sih? Ternyata bukan Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Nah, ini Tapi bentuk jin yang pikiran mendatangi. Anda. Ini Gimana, bentuk Pak? pikiran Anda. Ini kan bentuk Enggak, itu pikiran pernyataan Anda. Al-Quran, Pak. Anda salah melihat Al-Quran. Anda salahnya gimana, Pak? Ya salah lah. Ya Anda saat ini kan tidak beriman kepada Al-Quran. Kok sok-sok belajar Al-Quran? Sok-sok interpretasi Al-Quran. Oke lah, Pak. Jadi Anda datangi ulama kalau Anda belum nanti Al-Quran. akan Jangan demonstrasi, jangan mengambil konklusi. Paham ya? Iya, paham. Oke, dilanjutin yang lain. Jadi hati-hati bicara Al-Quran, Bos. Anda tidak Pak beriman, Rian. Anda sosok mengambil konklusi. Tanya ke dosen ini S2 ini ya. Ilmunya S2 dia. Tolong Pak Dian silakan bertanya. Iya, Pak Sahrul. Tadi Anda mengatakan innalladzina sawa'un 'alaihim angdartahum. Lanjutin. Itu nanti Pak. Nanti Pak, ini Bapak kok intonasinya begini banget. Di mana sifat kasihnya, Pak? Rasulullah juga tidak begitu, Pak. Oh, Rasulullah tebas, Pak, kalau di perang, Pak. Ditebas, Pak, kalau di perang, Pak. Oh, Pak. tebas ya, Pak. Nah, iya. Itu katanya, Pak, kata dongeng. Cium-ciuman kalau perang. Ya tebas, Pak. Bukan, di saat lagi berdiskusi, Pak. Nah, apakah di mana seperti masalahnya kalau saya mengatakan lanjutin? Apa itu enggak ada masalah? Masalah intonasi yang Bapak katakan barusan. Slow but sure aja, Pak. Nyantai, Pak. Kita kan diskusi, Pak. Kalau Anda bertanya silakan. Tapi tolong dicatat, pada saat saya menjawab, Anda jangan coba menolak jawaban saya. Paham? Kalau menolak tidak, Pak. Cuma kalau memang tidak sependapat, saya bisa... Tidak mungkin saya sependapat dengan Bapak, paham? Belum apa-apa udah dipotong ini. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin sependapat, Pak? Anda tidak beriman. Nah, ini kata Anda tidak beriman nih dari mana dalilnya, Bapak? Tidak beriman kepada Islam. Kan udah jelas tadi. Saya kan Islam, Pak. Islam yang mana? Rahmatan lil alamin. Tidak ada. Rahmatan lil alamin. KC, tolong diam, KC. Bapak sudah mengaku Islam, berarti Bapak sudah pasti nanti Islam. Arti Islam itu sendiri selamat, Pak. Iya, makanya Allah udah mengatakan kami selamat. Ya, Bapak udah menjamin Bapak akan selamat. Allah udah berjanji, bukan saya. Barusan Bapak yang mengatakan saya ini Islam. Lah, saya berarti Islam sampai sekarang. Saya Islam sampai sekarang. Kenapa Anda mengenal itu? Bapak bukan Islam, Bapak beragama Islam, tapi belum tentu Bapak akan Islam. Maknai dong, Pak, arti daripada bukan sok tahu ini yang sebenarnya kok. Islam itu apa? Lah, saya tanya ke Bapak, Islam itu apa? Artinya kan udah jelas selamat. Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia. Itu menurut Bapak. Loh, ini menurut Allah. Agama mana ayatnya? Kalau Allah itu membuat agama itu. Inna dinna indalil Islam. Apa itu? Apa itu? Tidak ada agama yang diriu di sisi Allah kecuali Islam. Nah, Islam di situ apa artinya? Selamat, Pak. Maksud daripada kandungan Al-Quran yang sebetulnya, Bapak ini memahami Al-Quran tuh secara kulit atau dengan isinya? Saya mau tanya. Dengan seluruhnya, dengan kafah. Kalau dengan seluruhnya tidak mungkin Bapak berkata demikian. Sementara dalam hukum Islam Anda ini mau bertanya atau mau apa? Hah? Ya saya mau bertanya Bapak udah potong duluan. Silakan bertanya. Lanjutin. Jangan ngajarin saya tentang Islam, oke? Saya tidak mengajari. Silakan Anda bertanya. Silakan ya, Anda saya bertanya. Saya bertanya. Ya? Silakan. Oke. Saya bertanya sekarang sama Bapak. Bapak tadi sudah mengenal dengan Allah katanya. Sesuai dengan anjuran daripada hadits kursi, barang siapa yang mengenal dirinya,
maka akan mengenal siapa Tuhannya. Bapak tadi sudah berbicara mengatakan bahwa saya sudah mengenal Allah. Nah, yang saya tanyakan, bentuk mengenal Allah Bapak seperti apa? Bentuk mengenal Tuhan Baik, Bapak seperti saya apa? Itu. jawab ya. Hadis qudsi itu bermakna manusia itu kalau mengenal dirinya, dia paham ada yang menciptakannya. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud hadis itu. Dia memahami dirinya itu ciptaan Allah. Nah, pertanyaannya, Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dan semisal dengannya. Demikian jawabannya. Boleh saya bertanya lagi, Pak? Silakan. Jadi itu menurut persepsi Bapak maksud dari hadis qudsi itu ya? Bukan persepsi, Bos. Ini iman dan syariat. Betul, betul. Jadi menurut pengertian Bapak, hakiki daripada hadis qudsi ini seperti jangan membawa-bawa Islam dulu, Pak. Itu menurut Bapak. Gitu kan? Ya, berarti salah, Bapak. Kembali kalau menurut saya salah. Salah. Inilah iman dan syariat yang saya sampaikan lewat mulut saya. Jelas? Betul. Jelas. Jelas sekali. Jadi bukan asumsi, Bos. Saya tidak mengatakan asumsi, Pak. Itu tadi perkataan asumsi Bapak. Gimana sih? Siapa saya tidak bilang asumsi? Itu persepsi Bapak mengatakan. Yang persepsi itu sama, Bos. Bukan masalah itunya, Pak. Maksud saya itu kan perkataan Bapak mengenai memaknai daripada hadis itu kan maksudnya. Iya, betul. Nah, akhirnya jadi dat laisa kamitslihi syai'un. Bapak sudah yakin kalau Bapak nanti akan kembali menjadi zat laisa kamitslihi syai'un? Kami tidak menjadi zat. Kami tetap menjadi manusia di hadapan Allah, Bos. Nanti siapa Pak proses akhir, Pak. Zat? Waduh, ya berarti. Ya udah Pak, terima kasih Pak jawabannya. Cukup. Oke. Oke Pak saya. Jadi jangan tinggi-tinggi bertanya, jangan tinggi-tinggi bertanya. Enggak lucu gitu pertanyaannya di situ, enggak secara isi. Yang mengatakan zat itu kami siapa? Utak-utak dia. Pertanyaan diputar-putar. Itu aneh, diputar lebih bingung saya. Modal jadi itu, manusia itu Pak Esin. Kace, tolong diam kamu, Kace. Kamu tidak paham apa yang kita bicarakan. Tidak sampai kamu. Menurut Pak Sahrul, laisa kamitslihi syai'un itu apa? Itu tidak zat, ada Pak. Yang semisal. Itu menurut harfiah bahasa Arab, Pak. Hakikiyahnya. Maknawiyahnya apa? Yang Bapak katakan itu harfiahnya. Itu kan bahasa Arab, Pak. Nah, terus? Ini maknawiyah daripada hakiki, makna yang sebetulnya laisa kamitslihi syai'un itu apa? Bapak tadi mengatakan itu kan? Itulah nah, saya tanya. Jadi ada dari dulunya itu, Pak. Jadi itulah wujudnya keadaannya itu. Maksudnya apa dari dulunya gimana? Nggak ngerti saya. Anda ini mau bicara Islam tapi bicara jauh. Kok bicara jauh? Ini kok yang sebetulnya saya kasih tahu. Kasih tahu. Siapa Anda? Kasih tahu saya. Ya, saya ini Dian, saya ini manusia. Saya ini Adam. Lah kamu kan bukan orang Islam, Bos. Lah ngasih tahu saya. Ya itu hak saya, bukan saya nggak mau masalah bukan. Anda ngasih tahu saya. Bukan saya ngasih. Saya nanya ke Pak Sahrul. Dengar dulu Pak. Saya jawab udah. Ya, kenapa Anda lagi bertanya ulang? Tapi bukan jawabannya. Kok Bapak muter di situ? Nah, sementara saya akan mengasih tahu yang sebetulnya lupa. Ini loh. Enak aja. Siapa Anda ngasih tahu? Dikasih tahu Pak, enak aja. Itu apa? Bapak saya tanya sebentar Pak Sahrul, saya tanya. Bapak saya tanya. Saya udah jawab, tidak ada yang sebanding dan semisal. Apa? Itu harfiahnya, Pak. Mau harfiah, mau interlinier, dia tetap itu artinya. Jadi itu menurut harfiah. Nah, yang saya tanya maknawiyahnya, laisa kamitslihi syai'un itu apa? Nah, saya kasih tahu itu zat. Bapak menyangkal itu zat, kan lucu. Katanya Bapak paham Al-Qur'an gimana? Ya, terima kasih.
Pak Aceh lanjut. Enggak paham. Tadi juga saya tanya ayat Al-Quran nggak bisa jawab dia, kelbekan dia. Bicara gitu loh. Ditanya tentang sholat aja nggak ngerti dia. Jadi bentuk iman Anda itu di luar Islam, sosok Jangan bicara Islam. iman. Sekarang kalau memang bentuk Anda memahami Al-Quran, ayo kita bicara. Saya lagi bicara saya iman. Juga ya iman ini kan dari Al-Quran, yang Bapak imani kan Al-Quran. Nah sekarang saya tanya Al-Quran. Nah itu menurut Anda. Yang penting menurut Tuhan tidak. Itu menurut Anda. Menurut Allah jelas kok. Laqad kafara allazi Anda kafir kok. Kapan Allah ngomongnya ke Anda? Buka ayat Al-Quran. Innal ladzina kafaru. Kok Allah bilang saya tidak beriman? Kok Allah bilang saya tidak beriman? Udah jelas kapan ngomongnya? Oke, inilah pendusta Islam. Inilah pendusta. Ini S2 atau pendusta ini. Es balok ini, es balok besar. Itu kebanyakan makan micin. Kebanyakan makan micin itu. Dia menjawab, tapi dia tidak menerima jawaban orang. Maksudnya kesempurnaan yang harus dijelaskan sebetulnya aneh. Ya, enggak Pak Dian. Dia itu S2, jadi maunya ngajar, maunya ngebohongin orang. Jadi gini loh, kesannya gini. Kalau ada yang bertanya, ini loh jawaban saya. Mau syukur nggak ya? Bodoh amat gitu. Kenapa? Jelas tidak akan. Oke, bisa saya bicara dengan Pak Serol? Bisa saya bicara Pak Serol? Ditanya Laisa kami Lisayun aja secara maknawiannya nggak paham, kan lucu. Saya kasih tahu Anda tidak beriman kok, sosok ma'nawiyah gitu loh. Jangan terlalu jauh bicara Islam. Biar pemirsa yang menilai deh, udah. Pemirsa udah pada tahu kekafiran kalian tidak nyampe ke dalam jawaban saya, paham? Oke, Pak Serol. Pak Serol. Ya, Pak Serol tadi menyatakan bahwa agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Betul ya, Pak ya? Bukan kata saya, inilah kalian ini, gitu loh. Itu Al-Quran yang iya betul Pak, betul. Nah, luruskan kalimat Anda. Iya, itu kan itu pernyataan Al-Quran. Oke. Di surat 3 Al-Imran ayat 19. Tapi tidak terbukti, Pak. Kenapa tidak terbukti? Karena Muhammad wafat atau meninggal, keselamatannya tidak terselamat. Itu artinya agama tidak akan menyelamatkan umat manusia, Pak. Muhammad kan beragama Islam, Pak. Betul ya? Ini Anda bertanya atau memberikan presentasi ini? Saya memberikan presentasi, Pak. Ya salah, presentasi Anda. Salahnya di mana, Pak? Ya salah dong. Buka Al-Baqarah 5. Oke. Sekali lagi. Nah, terus kenapa Muhammad mati, dia kagak tahu akan keselamatannya, Pak? Bos, yang namanya manusia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda pun akan kembali seperti saya. Bukan begitu, Pak. Yang saya tanyakan, Muhammad ini kan beragama Islam. Tapi setelah kematian Muhammad, ternyata agama yang dibawa Muhammad mati itu tidak dapat menyelamatkannya. Ya kan? Sesuai dengan surat 46. Sebentar. Gimana, Pak? Maksudnya itu menyelamatkan apa maksudnya ini? Loh, kan di surat 3 Al-Imran tadi, inna dina indallaha Islam, ya kan? Salah bacanya. Nah ya, gimana bacanya? Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, kan begitu? Ya, bahasa Indonesia aja, ntar diketawain orang kamu. Iya. Tapi setelah kematian Muhammad, Pak, yang Muhammad ini beragama Islam, ternyata agama yang dianutinya, Pak, tidak dapat menyelamatkannya. Karena di surat 46 ayat 9, Muhammad itu tidak tahu akan keselamatannya. Kenapa Muhammad tidak tahu akan keselamatannya? Karena Muhammad, menurut Al-Qur'annya, Pak ya, menurut Al-Qur'an, Muhammad itu manusia yang pendosa, Pak. Surat 48 ayat yang kedua. Nah, surga itu ya, menurut Al-Quran itu sendiri, bukan tempat
pernajisan atau pembuatan kejahatan. Di surat 15 ayat 33 sampai 36, ketika Adam berbuat dosa, mereka itu terusir dari surga. Itu artinya surga itu bukan tempat orang yang berdosa. Jadi seperti Muhammad yang beragama Islam ini ya, nggak layak masuk surga. Menurut Al-Quran, Pak. Kata siapa? Menurut Al-Quran ya. Mana ayatnya? Surat 15, 33 sampai 36. Baca. Ini gimana, Pak? Baca. Dibaca aja, Pak. Silakan. Surat apa tadi? Kan Adam itu ada di surga. Jadi kemudian mereka itu jatuh dalam dosa. Kemudian mereka terusir dari surga. Betul ya? Jangan bicara lain. Surat apa tadi? 15 ayat 33 sampai 36. 15 Al-Hijr ya. Ayat 33 sampai 36. Oke. Ia iblis berkata, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah. Ini bicara iblis menolak bersujud kepada Adam. Oke? Ya, tapi kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, Pak, jangan itu berbicara jangan pakai berbicara soal kejatuhan pengusiran mereka dari surga gitu. Karena mereka berbuat dosa. Jadi seorang manusia yang berdosa itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti mana Muhammad ini manusia yang berdosa. Menurut Al-Quran sendiri, Pak ya. Dengar dulu jawabannya. Makanya jangan ngoceh gitu loh. Saya bukan ngoceh, Pak. Saya kan mempunyai kalimat, Pak. Saya baca dulu. Anda kan tadi minta saya baca. Silakan. Diam dulu ya. 34 ya. Dia Allah berfirman ya. Kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Lagi bicara Adam ini ya. 35. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai akhir kiamat. 36. Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Di mana bicara Muhammad ini? Iya, nah dari tadi saya ngomong, kamu udah paham. Aku bilang tadi, Pak, begini, dengerin. Surga itu dengerin. Surga itu menurut ayat yang kamu baca tadi. Benar nggak Anda bicara surat ini tadi? Gimana, Pak? Benar nggak Anda bicara surat ini tadi? Benar nggak? Iya, betul, Pak. Kan saya bilang tadi, surat 15 ayat 33 sampai 36 berbicara soal Adam. Yang berada di surga, kemudian mereka terusir dari surga karena mereka disesatkan oleh iblis, ya. Terjatuh dalam dosa. Jadi surga itu, Pak, bukan tempat orang yang berdosa. Sekarang saya tanya. Ya sebentar dulu. Jadi nyambung. Ya, jangan ngomong dulu. Pak Yusuf, kalau bisa suruh diam dulu tuh Pak Sarul. Biar semuanya calling down dulu. Ini diskusi, bukan debat kusir kayak gini. Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf. Ya, oke. Ya, jadi bergantian ya, bergantian bicaranya ya. Kalau satu lagi bicara. Ya, silakan. Oke, saya dulu ya, Pak ya. Dengerin. Silakan. Menurut ayat ya, sabar dulu, Pak, sabar. Bertanya aja. Jadi dengerin. Jadi menurut aku bertanya. Tadi kan saya udah bertanya, Pak. Saya tadi udah bertanya, tapi Anda nggak menjawab. Nah, sekarang saya memberikan pernyataan Al-Quran tentang pertanyaan jelas begini. Waduh. Nggak, coba Anda bertanya deh. Pak Yusuf, ini nggak akan nyambung, Pak Yusuf. Lebih baik suruh diam aja dulu, Pak Yusuf. Coba bertanya aja deh, coba deh.
biar jelas gitu. Oke, Pak ulama muda, mungkin handsetnya dicabut dulu, Pak, karena feedback suaranya, Pak. Jadi Halo, tanya aja deh. sudah bagus. Silakan, Masih silakan. feedback, Pak. Masih feedback. Dicabut dulu handsetnya, baru dicolok lagi, Pak. Baru dipasang lagi. Atau jangan pakai headset, jangan pakai handset. Coba dilepas handsetnya, Pak. Pak ulama muda. Handsetnya dilepas, Pak. Sudah. Nah, bagus. Ah, ya, oke. Silakan. Baik, oke, kita ulangi ya, Pak Serol ya. Tadi kan kamu mengatakan bahwa agama Islam itu udah tanya aja deh. Ribet kamu ini. Tanya aja. enggak, dari awal kan kamu yang menyatakan. Kamu tidak menyebut Al-Quran. Kamu menyatakan bahwa agama Islam itu diridhoi oleh Allah. Tapi setelah kematian pemeluk agama Islam atau kepala, ya Muhammad itu kan kepala Islam ya. Ternyata kepala, Nabi. Iya, nah dia kan pedoman kamu, dia yang beragama Islam, ya toh? Pedoman seluruh manusia, jangan salah. Seluruh manusia. Bukan aku, Pak, itu untuk kamu aja. Siapa bilang? Gimana sih? Gimana, Pak? Bukan untuk saya, Pak, bukan untuk saya. Muhammad gak kenal, Pak. Illa karahmatan lil alamin. Dengar ya. Itu Al-Quran ya. Muhammad itu diutus untuk semesta alam, bukan buat saya aja. Ya, jelas. Ayatnya di mana, Pak Syahrul? Wa ma arsalna karahmatan illa lil alamin. Ya. Ayatnya di mana, Pak Syahrul? Ya, baca ayatnya, baca. Saya lupa ya, baca. Buka Pak Kaceh. Itu kan untuk Isa Al-Masih itu surat Al-Anbiya ayat 107. Tidak ada kata Muhammad di situ. Pak Syahrul itu bagaimana? Udah, itu terlalu jauh, itu nggak nyambung. Ulama muda silakan mau bertanya, silakan. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107 itu tidak ada kata Muhammad di situ. Jangan menganulir iman Islam, itu semua ulama memahaminya itu Muhammad. Udah. Nggak ada lagi pertanyaan? Ini kau ulang-ulang Pak Sarul. Udah, saya bertanya Pak Sarul, sholat yang benar di hadapan Allah seperti apa Pak Sarul? Itulah sholat seperti apa yang dikatakan Rasulullah Pak Kaceh. Lihatlah sebagaimana aku sholat. Gitu Pak Kaceh. Kalau di Al-Quran nggak ada. Baik. Seandainya malam ini Pak Sarul mati, pasti masuk surga apa tidak? Emang surga punya Muhammad? Punya Allah, bos. Saya hanya manusia yang mencoba menjadi istiqomah terhadap syariat Islam. Urusan surga dan neraka itu urusan Allah. Makanya Rasulullah sendiri menjustifikasi, aku pun tidak akan selamat karena ibadahku. Hanya rahmat Allah. Jadi Islam itu, kalau dengarin kalau ada saya bicara, Islam itu tidak diajari untuk sombong karena ibadahnya, gitu bos. Saya mau tanya Pak Sarul bentar Pak Kece. Oke, selamat malam Pak Sarul. Malam Om. Selamat malam Pak Sarul. Mengenai kisah Isra Mi'raj tadi yang Pak Sarul ada singgung sedikit ya, saya ingin bertanya juga ini, bahwa Muhammad ketemu Allah SWT kah? Secara eksplisit tidak, tapi para ulama mengatakan bahwa oleh sholat itu dari Isra Mi'raj. Enggak, Pak Sarul percaya Pak Sarul percaya yang mana? Saya percaya bahwa Rasulullah itu menerima wahyu tentang sholat. Enggak, maksudnya itu dia ketemu langsung dengan Tuhan berbicara begitu. Berbicara pasti, kalau ketemu muka itu walau alam bisawab, tapi esensinya bukan itu. Esensinya itu Rasulullah naik ke atas diangkat Allah, itu aja esensinya. Walaupun versinya banyak Pak Sarul ya, tapi Pak Sarul ini ya, gitu ya. Cuman gini Pak Sarul, saya coba buka admin bisa bukakan itu link yang IS Asura 4551. Ya, sebentar Pak. Ya. Linknya yang cerdas nih yang bertanya ini. QS apa nih? QS apa Pak? Kasih karunia. Asy Asura.
Qiyas Asyura. Qiyas Asyura. Pasal 45 ayat 51. Sudah saya kirim linknya itu. Asyura. Ya. Pasal Asyura berapa? Atau saya bacakan saja? Ya, dibacakan aja, bacakan. Iya, 51. Ya Pak Sarul ya. Saya bacakan Pak Sarul ya. Dan Asyura tidaklah berapa tadi? Apa? Asyura surat berapa tuh? Asyura 4551 Pak. 45. 42 itu Pak, kasih karunia. 42 ayat 51 itu baru benar. Ya. Sudah Pak? Ya. Ya. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya yang dia kehendaki. Nah, jadi ayat ini membuktikan Pak bahwa manusia itu tidak pernah ketemu Pak, termasuk Muhammad manusia kan? Iya, dengan tabir Pak, dengan tabir langsung, Pak. Tidak pernah berbicara langsung Pak, hanya lewat wahyu Pak. Ya, di belakang tabir itu Pak, benar itu Pak. Tapi yang jelas Rasulullah naik ke langit itu dia. Yang jelas esensinya itu Rasulullah itu diangkat Pak. Mau bicara langsung atau tidak itu bukan esensi. Nah, ini ayat ini Pak. Iya betul. Pak. Tidak tapi yang nggak bisa dibantah itu Rasulullah itu kan diangkat Pak. Ya, yang jelas ya berarti ya itu ada keraguan Pak ya. Yaitu kalau keraguan diangkatnya tidak, bicara langsung atau tidak, kan jelas ada disebutin. Nah, ini banyak ayat-ayatnya dari belakang tabir bahwa memang dalam ajaran Islam, ajaran Bapak itu bahwa memang Allah itu tidak pernah mau ketemu sama manusia, Pak. Ketemu sama manusia. Ya, saya rasa itu berbicara langsung, Pak. Ya, silakan saja lewat wahyu. Berarti sudah bertolak belakang, Pak. Tidak ada yang bertolak belakang. Pak, jadi Allah itu kan punya, Pak. Ya. Di sini mengatakan sedangkan Bapak bilang ketemu dan berbicara. Ya, ketemu apa, itu kan bisa dalam arti dari belakang tabir kan ayatnya. Kan, Pak. Oke, tidak masalah Pak. Itu keyakinan Bapak. Ini belakang tabir kan ada nih ayatnya, Pak. Silakan audien yang mendengar, penonton banyak di sini. Ya. Jadi esensi Isra Mi'raj itu bukan pada ketemu atau tidak. Esensinya itu Rasulullah diangkat. Tidak patut, Pak. Berarti itu sudah merendahkan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan sudah mengatakan tidak patut, sedangkan kita mengatakan itu patut, wah itu berarti sudah pelanggaran, Pak. Ya, bagaimanapun Allah itu adalah Allah yang benar. Islam itu adalah agama yang menyelamatkan. Apapun keadaan bapak-bapak, silakan saja membahas Al-Quran. Tapi kebenaran Rasulullah diangkat tidak bisa dipungkiri. Silakan. Ya, tapi pendapat ulama juga berbeda-beda, Pak. Ada yang bilang itu perjalanan jasad, ada yang bilang perjalanan rohani, Pak. Mau jasad, mau roh, yang jelas Rasulullah menerima perintah sholat. Itu esensinya. Kebenaran harus dong, Pak. Kebenaran tidak itu ada esensi Pak. Ruh atau jasad. Harus, Pak. Kalau esensinya sudah tidak benar, Pak, isinya bisa tidak benar, Pak. Karunia. Ya. Ya itu menurut Bapak, oke, jangan mendebat saya tentang jawaban saya. Oke, menurut esensi Bapak Islam, saya kasih tahu esensi Islam. Saya kasih tahu esensi. Oke, menurut Bapak itu tidak ada esensinya ya, tapi menurut kami, menurut saya ya yang namanya sejarah atau kejadian atau kronologis itu akan membuktikan suatu kebenaran, Pak. Kalau kronologis sudah salah, Pak, ini menurut saya, Pak ya, kalau kronologis sudah keliru, saya kira keyakinannya itu sudah susah diyakini, Pak. Oke, teman-teman, saya kira begitu saja. Dengarin, silakan lanjut yang lain. Para pendengar dengarin, sejarah yang bersifat manusiawi silakan saja. Ini sejarah langsung dari Allah, siapa yang bisa mencatat? Tidak ada yang bisa mencatat sejarah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Serol, Pak Kasih Karunia, tadi kamu membacakan surat 42:51. Jelas di situ dikatakan bahwa Allah tidak patut berbicara dengan manusia dan bertemu dengan manusia. Nah, ketika Muhammad naik ke langit tingkat 7, Muhammad itu kan bertemu dengan Tuhannya. Kenapa? Karena buktinya ya Muhammad
berbicara dengan Allah meminta turun sholatnya yang nggak mampu dilakukan sehari 50 kali. Betul ya Pak Kaci ya? Sampai berapa? 7 kali ya? Jangan tanya kata ya. Jangan tanya kata ya. Kenapa kita yakin dia bertemu? Kalau hanya perintah sholat, kenapa tidak langsung Jibril aja bertemu kan gitu? Kan begitu. Kalau hanya perintah sholat tanpa ketemu sama Tuhan, ya Jibril aja lu turun langsung seperti biasa kan? Nah ini kalau berjalan langsung berarti memang dia berbicara begitu. Berarti ayat ini sudah terbantahkan, bertolak belakang begitu. Bertolak belakang terhadap asumsi kalian tidak ada masalah. Bukan asumsi Pak, ini kita baca Pak. Saya tidak berasumsi Pak. Saya Bapak membaca tidak tahu sebab turunnya ayat. Sebaiknya Bapak jangan melakukan eksekusi sendiri terhadap ayat. Hadir ke ulama kalau Bapak mau belajar tidak bisa eksekusi saya berasumsi Pak. Saya cuma baca Pak. Saya cuma Makanya, baca, Pak. Saya katakan kepada kalian, saya pun kalau baca, pahami sendiri, laksanakan sendiri, sesat saya, Pak. Teman-teman Bapak datang ke sini tanya kami, Pak. Dia dengan membuka ayat kami, Pak. Dia menafsirkan ayat-ayat kami, Pak. Nah, tapi kami biasa jangan saja, Pak. bawa konteks Kami orang lain dengan saya. Bapak harus membuka dua belah mata, Pak ya. Kami tidak mengeksekusi mereka salah, Pak. Kami jelaskan dengan kasih, Pak. Saya tidak pada kompetensi itu. Saya bukan orang Islam. Bapak sebagai umat Muslim ya berkewajiban sampaikan tuh ke teman-teman Bapak ya. Saya sampaikan kepada mereka semua, jangan pernah membahas kitab orang yang secara iman tertolak kebenarannya. Itu mubajir. Kami semakin ditanya, kami semakin suka, Pak. Kalau saya tidak patut bertanya, Pak. Injil, Pak. Kami semakin suka, Pak. Kami tidak mau menyembunyikan kebenaran dalam kitab kami. Tidak kitab ada kami harus ditunjukkan kebenarannya. Bapak, karena kebenarannya tertolak, itu menurut saya. Makanya saya tidak mau bertanya. Memang kita berbeda, Pak. Memang kita berbeda, Pak. Silakan lanjut yang lain. Ya, kenapa saya menolak Islam? Karena saya menolak agama di luar itu. Itulah esensinya. Jadi tidak patut saya bertanya tentang keadaan kitab Anda. Gitu, Bos. Ya, tapi Pak Sarul, di Al-Qur'anmu, Allahmu menyuruh agar kamu bertanya ahli-ahli kitab tentang siapa itu Muhammad dan siapa itu Al-Qur'an. Lagi-lagi Anda hanya baca, Anda tidak tahu turunnya ayat. Itu pada awal pewahyuan. Dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu di surat Yunus ayat 9. Jangan ngajari saya tentang ayat. 6. Bapak baca saja, tapi Bapak tidak paham sebab turunnya ayat. Ada apa Allah menyuruh bertanya. Lah, jangan-jangan kamu yang nggak paham, Pak Sarul. Bagaimana mungkin Anda bukan Islam? Kamu cuma apa ya? Emosi aja kalau kamu menjawab, kamu disenggah kembali, kamu emosi, Pak. Bukan orang Islam. Gitu loh. Nggak, Anda orang Islam apa tidak? Saya mau bertanya. Gimana, Pak? Anda orang Islam nggak? Bukan, Pak. Loh, kalau Anda bukan orang Islam, jangan sok tahu tentang Islam. Paham nggak? Jadi begini, Pak, sesuai dengan ayat yang saya lontarkan, tidak nyambung dari penjelasan kamu. Jadi gimana saya nggak menyanggah balik, Pak? Kalau kamu menyanggah kembali pernyataan saya, kamu jangan emosi gitu lah, Pak. Saya tidak emosi, itu nggak baik, Pak. Dari tadi kamu itu menjawab dengan emosi gitu loh. Tapi pada saat saya menjawab, silakan Anda terima, silakan Anda tolak. Anda jangan bicara baca ayat-ayat. Anda hanya baca, Anda sesat nanti. Bisa sekarang aja Anda bukan Islam. Pak, gitu, mengenai ayat saya, sebentar Pak ya, Pak, mengenai ayat yang saya bacakan tadi, Pak, ya itu sangat penting, Pak. Kenapa? Karena ada di satu pihak dibilang Muhammad bicara sama Tuhan, ya Allah Subhanahu, yang lain pihak bilang tidak patut. Nah, sekarang yang mana harus kita yakini? Kalau kita yakini ayat ini, Pak, berarti kisah Isra Mi'raj yang Muhammad naik ke langit ke-7 di As itu, berarti itu nggak benar, Pak. Karena memang tidak boleh ketemu langsung, itu loh, Pak. Jadi esensinya penting, Pak. Tapi kalau Bapak anggap itu tidak penting, ya nggak masalah, Pak ya. Gitu aja. Ya betul, betul itu. Jangan perdebatkan itu. Kami mengimani Rasulullah naik ke langit ke-7 atas kuasa Allah dan berarti, membawa berarti ayat ini tidak berlaku, Pak. Berarti ayat ini tidak berlaku. Hapus, Pak, gitu.
berlaku atau tidak itu adalah ayat Al-Quran. Jangan Anda dengarkan pada hadirin pada dengar, penonton semua dengar ya. Jadi orang-orang Kristen ini saya cukup kasihan tentang ketidakberimanan kalian. Jangan intervensi tentang keadaan Al-Quran. Bagaimana mau beriman, Pak? Kami kan harus belajar dulu, Pak. Harus belajar dulu baru beriman, Pak. Masa kami beriman kembali buta? Mana boleh kita dikasih akal pikiran, Bapak. Akal pikiran kita itu untuk berpikir, Pak, sesuai dengan akal sehat, kita bisa imani. Datang ke guru, gitu, Bos. Jadi Pak Sarul ini Pak Sarul bentar, kamu parang dalil Pak. Di surat Al-Baqarah ayat 62, orang yang beriman itu bukan Islam, tapi non-Muslim, Pak. Itulah orang-orang yang beriman, Pak. Dan orang ini pula yang akan selamat dari neraka sesuai dengan surat, kalau kita baca di surat Al-Tin ayat 3-5, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia sesusah payah dan Allah mengembalikan manusia ke dalam neraka. Ayat ke-6-nya, kecuali orang yang beriman. Siapa orang yang beriman menurut Al-Quran? Menurut keterangan Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang Nasrani, Yahudi, dan Sabiin. Tidak ada pernyataan bahwa Islam itu beriman. Tidak ada ayatnya, Pak. Lagi-lagi saya katakan Anda hanya baca. Anda tidak paham ayat itu. Ya, orang beriman yang dimaksud dengar dulu. Pernyataan Al-Quran begitu, Pak. Dulu. Orang beriman yang dimaksud Allah di situ adalah manusia yang beriman kepada para nabi terdahulu. Gak ada penjelasan seperti itu, Pak. Gak ada pernyataan seperti itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Nah, menurut Al-Quran, sebentar, jangan dipotong terus gitu loh. Jadi menurut Al-Quran, orang yang beriman itu adalah orang Nasrani dan Yahudi dan Sabiin. Tidak ada pernyataan bahwa Anda Nasrani nggak? Oh, yang penting saya bukan Islam, Pak. Anda Nasrani nggak? Iya, Nasrani. Bukan, Bos. Nasrani itu umat Isa dulu. Saya juga umat Isa kok. Loh, Isa itu untuk dulu, Pak. Pada saat Rasulullah diturun, semua harus berkiblat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Isa bukan kita, Bos. Umat terdahulu, umat Nasrani. Jadi di sini kesalahan kalian gitu loh. Jadi siapapun manusia pada saat Muhammad diutus melebur diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Isa, Pak. Isa udah lewat umatnya. Jadi gitu ya. Jadi kawan-kawan yang lain udah jam 12. Saya mohon maaf kalau ada bentar. Lain kali saya sambung lagi. Saya mau sahur, kalian tidak sahur masalahnya. Silakan sampai pagi ya. Bentar, dengerin pernyataan saya. Ajaran Pak. Aduh. Ya udah. Pak Sarul udah keluar. Oke. Udah KO tadi saya juga nggak bisa jawab dia. Nggak berilmu dia. Tanya Isa Al-Masih bingung dia nggak jawab dia. Iya. Ya, ayat ini Asyura ini yang 51 ini rahmat. Coba terima dulu ini Muhammad KC, Pak Dian, Pak Ulama Muda, Pak Kasih Karunia, kalian berempat luar biasa. Oke, jadi yang saya sampaikan di sini ya teman saudara-saudara yang ada di luang chat atau yang sedang menonton, tadi Pak Sarul mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah yaitu Islam. Saudara harus kena ingat dan kena tahu tentang agama Islam siapa penganutnya. Penganutnya atau pemegangnya atau kepalanya itu Muhammad. Apakah Muhammad ini sudah diselamatkan oleh agamanya? Tidak. Kenapa? Karena setelah kematiannya Muhammad berkata di surat 46 ayat 9, Muhammad tidak tahu akan keselamatannya. Di surat 48 ayat 2, Muhammad disuruh oleh Allah agar Muhammad bertobat, mau dosa yang dulu dan sekarang. Dan Muhammad harus mencari jalan yang lurus.
bukan mengikuti Allah, tapi mencari jalan. Menurut keterangan Al-Quran, jalan keselamatan itu menurut Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang akan menyelamatkan umat manusia adalah kasih karunia Allah. Bukan sholat, yang menyelamatkan adalah kasih anugerah dari Tuhan. Itulah yang menyelamatkan. Ini menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Ya, silakan dilanjut. Makanya tadi ya kita tanya dulu, nanti dia kan ngeles. Saya tanya dulu, ketemu nggak sama Tuhan, bicara nggak? Bicara, dia bilang. Nah, bicara buka ayat ini, kan begitu. Nah, dia bilang tidak esensial, tidak penting. Wah, bagaimana tidak penting? Ya kan, ini masalahnya perintah sholat 5 waktu loh. Nah, ayat yang kita percaya atau kisah Isra Mi'rajnya? Kalau ayatnya kita percaya, berarti Isra Mi'rajnya bagaimana kan? Perintah sholat 5 waktu itu. Nah, ini kan suatu keanehan dibilang nggak penting. Malah ini sangat penting. Bagaimana, Amin Wijaya? Ya, esensinya itu kan katanya yang tidak bisa dibantah bahwa ada perjalanan ke langit ke-7. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Sejak kapan itu tercatat di dalam fakta sejarah? Nggak ada fakta sejarahnya. Hanya terdapat di dalam Al-Quran dan keimanan Islam. Ya kan? Itu pun kisahnya kita tahu pada saat dia lagi di rumahnya budak istrinya, kemudian ketahuan istrinya bangun pagi kan. Nah, di rumah apologetika Kristen kan dia lagi perjalanan Isra Mi'raj. Tapi nggak tahu lah, tapi ada yang ulama ada yang mengatakan bahwa itu bukan perjalanan rohani, bukan perjalanan jasad, perjalanan rohani. Nah, kita nggak tahu lah itu mana yang benar kan. Itu kan ya fakta sejarah, katanya fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Itu kan klaim sepihak di dalam keimanan dia, bukan keimanan orang lain. Dan kalau orang lain tidak percaya, wajib bertanya. Kita tidak menyimpulkan ya biar audiens yang mendengar. Iya, ya kan? Kita bisa bertanya. Baik, teman terpotong dulu ya. Ini saya mau nge-clearkan tadi pertanyaan kepada Pak Syahrul. Saya pikir Pak Syahrul ini paham Al-Quran. Saya tanya tadi Pak Syahrul, di Al-Quran ada ayat yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya asal dari Allah, kembali kepada Allah. Saya tanya ke Pak Syahrul, siapa namanya? Pak Syahrul jawabnya muter-muter kemana-mana, nggak bisa jawab. Saya pikir, padahal jawabannya sudah jelas. Orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah adalah sesuai di surat 3 Ali Imran ayat 45 dan ayat 55. Namanya Isa Al-Masih. Padahal itu simpel, jawabannya ada di Quran. Nah, karena disitulah kelihatannya orang Islam nggak ngerti Quran. Pak Aceh, Anda diam dulu, Pak Aceh. Saya ketawa ngakak Pak Aceh tadi. Iya, silakan ketawa. Begini ya, masalah kesaksian ya kan. Pak Aceh mantap. Masalah kesaksian tadi. Satu lagi sebentar. Satu lagi tadi untuk Pak Syahrul. Pak Syahrul, sholat yang benar menurut Allah di mana? Dia nggak bisa jawab, katanya ngikuti seperti Nabi. Emang Pak Syahrul pernah ketemu Nabi? Kan belum, saya bilang. Menurut saya, jawaban untuk pertanyaan sholat yang benar di hadapan Allah itu jelas ayatnya. Surat 29 Al-Ankabut, ayat 45. Itu udah jelas jawabannya. Ternyata Pak Syahrul ini nggak ngerti Quran. Lanjut, Pak Kasih Karunia. Ya, masalah kesaksian ya, selalu mereka mengatakan bahwa itu nggak benar. Ya kan, bahwa itu bukan Islam gitu kan. Nah, sekarang kita mau tanya nih Pak Kece. Boleh. Kriteria Islam itu bagaimana sih? Apakah yang cuma hafal Al-Quran, tidak ngerti arti, atau baca arti tapi tidak bisa baca, atau rajin sholat, atau bagaimana? Apakah harus sempurna semua? Ya kan? Kriteria sempurna Islam semua, saya kira tidak ada orang yang bisa penuhi itu semua. Jadi setiap murtadin kesaksian ya, mereka cari celah. Salah satu tidak bisa, mereka katakan, oh ini nggak benar.
Padahal dia sendiri belum tentu yang lain dia benar. Ya kan? Betul. Nah, itu kan terlalu menjudge. Itu sebenarnya mereka itu bukan begitu, bukan itu tujuan mereka. Mereka itu kepanasan. Iya. Mendengar firman Tuhan, ya, mendengar orang bertobat dan mendengar firman Tuhan, mereka kepanasan. Makanya saya pesan kepada mereka, ya, padamkanlah api yang ada dalam diri mereka itu sebelum api dalam diri mereka itu membakar mereka diri mereka sendiri. Kan begitu. Iya, benar, betul. Mereka kepanasan itu. Iya. Ya, betul, masuk dalam freezer aja. Jadi, Shalom Pak Dian, boleh nanya gak? Nanti dulu, tadi pertanyaan Pak Kasih Karunia kan saya belum jawab. Oh iya, kriteria Islam yang benar adalah yang memuji menyembah Yesus. Itu kriteria Islam yang benar. Contohnya Muhammad Kasih, terus Blessing You Channel, terus Ulama Muda, Fadian, Hendra. Itu kriteria Islam yang benar, yang memuji menyembah Yesus pasti selamat. Yang belum memuji menyembah Yesus, wallahu alam bisawab. Begitu, itu kriterianya. Lanjut, Pak Amin. Iya, Pak Dian, shalom. Boleh bertanya gak, Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh sedikit, Pak Amin. Nggak boleh sedikit ya. Pak Dian, ketika Anda dulu belajar, saya ingin bertanya, kapan ketika Muhammad itu mengaku dirinya Islam? Muhammad mengaku dirinya Islam itu kata siapa, Pak? Ya, jadi dari nggak mungkin, apakah dari lahir dia sudah Islam atau apa begitu? Nggak, maksudnya yang Bapak katakan Muhammad mengaku dirinya Islam itu kata siapa, Pak? Yang beragama Islam. Makanya saya pengen tahu itu, Pak, gitu. Soalnya gini, Pak, ya kan? Yang mulainya itu kan dari Muhammad, betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, agamanya itu yang mulai mengaku itu dia Islam itu sejak kapan gitu? Mungkin Bapak pernah belajar atau mungkin dari sejak dia lahir atau ketika pertemuan habis dari Gua Hira begitu, Pak? Kalau menurut sejarah sih tidak ada yang mengatakan kalau Muhammad mengakui dirinya Islam, Pak. Yang jelas yang diakui oleh Muhammad bin Abdullah, ini maksud makna Muhammad di sini yang Bapak maksudkan Muhammad bin Abdullah kan? Muhammad ya, Nabi kan? Ya bukan Muhammad Kacih, bukan Pak, bukan. Iya, bukan Muhammad Kacih. Kalau Muhammad Kacih udah tahu, Pak. Kalau Muhammad Kacih mah tanya rekening aja. jadi tidak ada yang mengatakan baik di keterangan manapun yang bahwa Muhammad itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengaku Islam. Bahkan yang ada dalam hadis qudsi, Muhammad bin Abdullah sendiri belum tahu nanti kembalinya ke Allah, asal dari Allah apa kembali lagi ke Allah. Belum tahu, Pak. Makanya beliau menyerukan kepada para sahabatnya, keluarlah hadis qudsi di situ. Yang bunyinya, awaludin bil ma'rifatullahu ta'ala. Hadis qudsi, hadis itu kan perkataan Nabi, Pak. Tapi bedanya hadis qudsi ini, katanya kabar yakinnya sejarah, kalau hadis qudsi itu perkataan Allah yang langsung kepada Nabi. Cuma sayangnya Muhammad bin Abdullah kepada para pengikutnya disampaikan kembali, diserukan kembali itu hadis qudsi. Makanya Muhammad bin Abdullah maksudnya menyerukan, ya Muhammad, antal mautu qoblal maut. Pertama itu. Yang kedua, awaludin bil ma'rifatullahu ta'ala, yang artinya awalnya kita beragama harus mengenal, harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Itu kan, Pak. Nah, akhirnya disitulah Muhammad bin Abdullah menyerukan adanya tata cara sholat yang 5 waktu. Prosesnya disejarahkan oleh para sahabat bahwa itu adalah proses di surat Al-Isra udah jelas, proses Isra Mi'raj. Pengertian makna dan harfiahnya itu kan jelas. Sebetulnya Al-Quran ini perlu dikaji bukan hanya harfiah.
Kalau harfiah itu kan memindahkan bahasa Arab ke bahasa kita, memindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jepang, bahasa apa. Tapi pengertian maknawiyahnya itu yang harus dikaji. Itu yang tadi sempat saya tanyakan kepada Pak Sarul. Tapi Pak Sarul sendiri tidak bisa menjawab secara maknawiyahnya. Dia cuma bicara masalah harfiah. Nah, saya kasih tahu. Begini loh Pak maknawiyahnya. Kok malah bilang saya sok tahu? Saya sok ini, Anda tidak beriman, tidak perlu menjelaskan. Nah, itulah haknya beliau lah. Jadi pertanyaan Pak Amin tadi, tidak ada Muhammad bin Abdullah bahwa dia mengakui Islam. Tidak ada. Beliau pun berkata bahwa dia belum tentu akan Islam. Arti Islam di situ adalah selamat, Pak. Oke. Nah, seperti itu Pak jawabannya. Yang saya ingin pertanyakan sebenarnya bukan itu Pak, tapi itu hanya sebagai pendahuluan. Yang titik utamanya ketika pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu dilakukan dalam tata acara agama apa? Kalau menurut sejarah jelas kan agama Islam ini belum ada, Pak. Belum ada kalau menurut sejarah. Ya. Oke, satu. Ya. Kedua, ketika istri kedua bernama siapa, Pak? Aisyah. Istri keduanya Aisyah. Bukan ah. Khadijah, setelah Khadijah meninggal kan menikah dengan Aisyah. Aisyah ya, Pak Kace ya? Aisyah dua betul, Aisyah betul. Aisyah terus Aisyah ketiga. Aisyah ketiga apa keberapa? Bukan kedua, bukan. Zainab dulu, apa Zainab dulu? Saya kurang paham kalau itu kan sejarah. Itu ada kan sejarah, Zainab, Pak. ada siapa, ada apa gitu ya. Karena saya tidak yang ketiga Saudah. Yang jelek itu kemudian diceraikan, mau diceraikan itu. Enggak, yang kalau yang saya tahu sih menurut sejarah loh, Pak. Tapi wallahualam Aisyah katanya. Tapi ini kan katanya, Pak. Yang kedua memang Aisyah, yang ketiga itu kan Saudah. Nah, iya betul. Ketika dia mengawin Saudah kan gemuk. Kemudian pada saat mau tidur itu mau diceraikan, ya kan? Nah, tapi bukan tadi pertanyaan Pak Amin kan istri kedua siapa? Nah, saya jawab Aisyah di kala usia 6 tahun kemudian diajak ke Madinah kan, menurut sejarah loh itu. Oke. Intinya gini Pak, jadi dari Siti Khadijah kedua dan ketiga gitu Pak, yang saya ingin pertanyakan sekarang, menurut yang kita lihat ketika orang ingin menikah di dalam Islam itu mereka harus satu syahadat ya kan, kalau yang istilahnya salah satu pasangan itu bukan beragama yang sama seiman ya kan. Kedua ada namanya ijab kabul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kok saya tidak mendapat nih ketika pernikahan pertama, kedua maupun ketiga itu tentang hal ini Pak, tentang para istri syahadat, terus kedua ya tentang ijab kabul gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak ada di mana tentang hal tersebut Pak? Nah, sekarang begini Pak, saya jawab Pak ya. Ini menurut keterangan juga, bukan menurut saya jelaskan yang sebetulnya. Konotasinya yang Bapak tanyakan itu mengacu terhadap sejarah, karena agama Islam itu sendiri adanya dikala Rasulullah bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah berusia sekian tahun, 40 tahun, menerima wahyu pertama, kan itu Pak ya. Jadi sebelumnya agamanya apa kan gitu Pak. Nah, kalau dijawabnya secara makna, secara hakikatnya, Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu kan bentuk perwujudan dari contoh ahli sufi, contoh salah seorang manusia yang sudah ma'rifatullah, yang sudah mengenal Allah, mengenal Tuhan, intinya begitu. Makanya disebut Nabi. Jadi kalau menurut jawaban hakikiahnya, secara hakikatnya, Muhammad bin Abdullah sendiri sudah Islam, Pak. Sudah menjalankan keselamatan. Cuma, apa ajarannya, entah itu dari kitab-kitab terdahulu, itu wallahualam bisawab. Tapi yang jelas, sudah menjalankan syariat Islam. Itu. Nah, kalau yang agama Islam itu sendiri kan setelah wahyu itu datang. Menurut Al-Quran tersurat nih. Begitu, Pak. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua,
kok kenapa ijab kabul itu di saat pada waktu Rasulullah menikah itu ijab kabulnya gimana? Kan begitu Pak ya? Iya, soalnya saya pernah baca di dalam Al-Quran, saya tidak mendapatkan ayat itu ijab kabul itu dari pernikahan istri pertama, kedua maupun ketiga dengan saudara. Ya. Iya, saya kagak dapat itu ijab kabul gitu. Nah, ijab kabul yang dijalankan oleh umat Muslim sampai sekarang ini itu dari mana asalnya gitu loh? Ya itu asalnya ya dari ciptaan manusia itu sendiri, dari ajaran, tapi bukan mengacu dari Al-Quran Pak. Itu cuma hukum Arab, hukum yang dicipta pada waktu itu bangsa Arab, ya adalah adanya ijab kabul. Karena kan arti hakikat yang sebetulnya yang namanya pernikahan itu cukup ada saksi. Mengatakan ijab kabul yang sebetulnya itu bukan berarti ijab kabul harus berbahasa Arab, gitu kan Pak? Ya. Kalau yang sebetulnya seperti itu. Assalamualaikum itu hukum pernikahan. Hukum pernikahan hukum pernikahan itu kan yang menciptakan manusia, Pak. Agama itu sendiri kan yang menciptakan manusia, Pak. Iya. Nah, seperti itu kira-kira, Pak. Nah, mungkin Pak Lalu tahu kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Mungkin Pak Lalu tahu kali ada di hadis atau di apa tentang ijab kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau nanya nih. Bapak Kace tolong jawab saya. Bapak sebelum Muhammad Isra Mi'raj. Nanti ini Pak Amin nanya dulu Pak. Nanti Pak. Sebentar dulu, sebentar dulu. Pak, Bapak jangan maunya bertanya melulu Pak. Bapak jawab Pak. Salah. Maaf Pak Pendeta, mohon maaf bercanda. Mohon maaf bercanda saya. Kualat dah gue sama pendeta. Tuhan tolong ampunin aku. Ya, silakan Pak Lalu. Pak Lalu, peace Pak Lalu, bercanda Pak Lalu. Sini. Ya Pak Lalu, saya bercanda Pak. Pak, saya nggak sungguh-sungguh Pak, ampun Pak. Ya kok nggak ada suaranya? Pak Lalu. Sinyalnya mungkin ini, sinyalnya Pak Lalu kali kurang. Pak Lalu. Pak Lalu. Pak Lalu. Aduh, sinyal beliau ini kurang anu. Iya, makanya kalau lagi bersuara jangan diganggu. Iya. Oke, baik Pak Kace dan Pak Dian, saya bertanya nih. Tadi kan Pak Sarul mengatakan bahwa saya harus mengakui Muhammad Nabi karena di surat An-Anbiya 107 Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Apakah Muhammad itu harus kita akui sebagai nabi? Silakan Pak Kace, mau dijawab dulu? Ya. Itu pertanyaan ulama muda. Mau dijawab dulu oleh Pak Kace, mangga silakan. Pak Dian aja dulu. Ya. Boleh Pak Dian. Kok gitu Pak Kace? Barusan pertanyaannya gimana? Nggak nyimak saya. Ngandelin Pak Amin tadi soalnya. Makanya simak dong Pak Kace. Jangan ngopi mulu. Iya. Gimana Pak ulama muda tuh ulangi? Pak Ulama. Baik. Ulama. Ya. Kalau menurut saya begini. Sebetulnya kalau dibilang Muhammad itu untuk seluruh bangsa, saya pikir itu pendapat sepihak, ya, pendapat lokal. Karena apa? Karena dari kitabnya saja itu kan berbahasa Arab, pengajarannya juga berbahasa Arab. Nah, itu kan menunjukkan itu hanya untuk satu bangsa, satu negara. Untuk satu kaum. Berbeda dengan Alkitab. Ya, kalau Alkitab itu memang perintah Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya Alkitab itu diterjemahkan ke seluruh bahasa. Dan Tuhan yang benar
adalah Tuhan yang memahami semua bahasa manusia. Dan itulah yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu untuk semua bangsa. Tapi kalau Muhammad itu saya berpendapat bahwa itu hanya untuk orang Arab doang gitu. Seperti itu, Pak Ulama Muda. Iya, terima kasih jawabannya. Iya, tepat sekali karena di surat Al-Kafirun kalau kita baca dari ayat pertama sampai yang ke-6, di situ Allah menyatakan bahwa untuk agamanya Muhammad, untuk agamanya, agama orang lain tidak ada kaitan dengan agama Muhammad. Nah, dari ayat ini sudah menggugurkan di surat An-Anbiya 107 bahwa agama Islam itu tidak diperuntukkan untuk seluruh alam atau Muhammad diperuntukkan untuk seluruh alam. Tidak. Tapi Muhammad hanya diperuntukkan untuk orang Mekah, di mana penaklukannya Mekah itu menjadi umatnya, ditaklukkan dengan kekuatannya, kekuatan tenaga, sehingga orang-orang Mekah itu tunduk dan patuh kepada Muhammad, dan orang Mekah mengakui Muhammad sebagai nabi. Karena dengan penyebaran Islam, Muhammad itu menyebarkan dengan paksaan. Ya, jadi kita tahulah ya bahwa surat An-Anbiya tadi itu tidak dibantah di surat Al-Kafirun tadi. Ya, benar sekali Pak Ulama Muda. Jadi dari fakta-fakta yang ada, kita tidak bisa membantah bahwa Muhammad itu hanya diperuntukkan untuk orang Arab atau Mekah seputar situ, ya. Makanya banyak orang Islam yang tidak memahami Al-Quran. Kenapa? Betul. Karena mereka tidak mengerti artinya, tulisannya bahasa Arab. Bagaimana mungkin mereka bisa pahami? Ya, itu yang bisa paham itu paling hanya orang-orang tertentu yang rajin ini belajar, itu pun juga dengan pemahaman yang terbatas seperti yang sudah dijelaskan Pak Dian tadi. Makna hurufiahnya itu kan berbeda dengan makna yang sesungguhnya. Kalau makna hurufiah kan gampang, menerjemahkannya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu sudah makna hurufiah. Sama dengan Alkitab kan, makna hurufiah itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu makna hurufiah. Tapi kan makna yang sesungguhnya itulah yang kita harus mengerti. Betul, Pak Yusuf. Ya, supaya kita benar-benar di dalam menjalankan iman kita, jangan sampai kita ini orang yang sudah berlelah-lelah mengimani sesuatu, tapi ternyata tidak ada manfaatnya, tidak menyelamatkan. Apalagi kalau manusia mati dengan keberadaan tidak selamat, itu sangat mengerikan, karena tidak akan ada lagi pengampunan. Tidak akan ada lagi pengampunan. Dasarnya kenapa? Kalau ada pengampunan, tidak perlu orang disuruh belajar kitab suci. Kan toh bisa diampuni kan, sebentar nanti ngapain perlu belajar capek-capek belajar kitab suci. Kalau sebentar nanti manusia sudah ada nanti setelah mati masih ada pengampunan. Nggak perlu. Maka marilah kita rusaklah kita punya hidup, kita berfoya-foya, bersenang-senang dengan dunia ini. Karena apa? Karena kalau mati kan juga tetap ada pengampunan. Gitu loh. Itu logika, itu sesuatu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman supaya semuanya yang ada di link ini bisa tercerahkan, bisa tersadarkan. Ya, tapi mohon izin, Pi. Ya, silakan ya, Pak. Tapi mohon izin, ya. Tadi karena sinyal saya datang pergi kurang bagus. Saya mau bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, mohon maaf. Tadi karena dibahas masalah Isra Mi'raj. Bapak Muhammad Kaci tolong bantu saya, karena ini jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Ulama muda, Pak Dian juga boleh. Apakah sebelum Muhammad Isra Mi'raj, itu Muhammad sudah melaksanakan sholat apa enggak? Belum.
Dia kan lagi tidur, Pak. Tidur di rumah siapa itu? Belum Bapak sholat, Muhammad belum ada Kecil. sholat. Ya. Bapak Muhammad Sholat yang Kecil mana dulu, tolong. Pak Lalu? Sholat yang Bapak mana itu dulu, Pak Lalu? terpelajar loh. Jadi Sebelum begini. Muhammad Isra Mi'raj, apakah Betul. sudah melaksanakan sholat atau tidak? Nah, sholat yang Belum. dimaksud sholat yang mana dulu? Ya pokoknya sholat sudah. Ya kalau sholat yang tata cara sholat jelas, yang tata cara sholat yang 5 waktu ya jelas belum. Ada diceritakan itu dia singgah di Masjidil Haram kan? Jadi begini Ya. Ya kan ceritanya. mungkin sholat juga di sana. Masjidil Aqsa. Begini ceritanya. Masjidil Aqsa. Dengar dulu Ya, Masjidil Aqsa. teman. Dengar dulu teman, begini ceritanya. Terjadinya sholat 5 waktu itu baris berbaris itu Ya. mempraktekkan barisan perang Badar dan perang Uhud, dipimpin oleh seorang nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Kenapa habis sholat suka tengok kanan tengok kiri? Itu melihat barisan pasukan bagus begitu. Jadi sebenarnya itu barisan perang Muhammad dulu. Nah, dijadikanlah sehari-hari ibadah. Makanya sholat itu lidikri untuk mengingat aku, kata Muhammad. Jadi orang sholat itu mengingat Muhammad ketika perangnya, ketika perang Badarnya. Contoh lagi puasa itu mengingat perang Badarnya Muhammad. Susah makan siang hari, haus dan dahaga. Ketika malam bisa pakai kerudung kayak perempuan, minta-minta ke kampung-kampung. Makanya di kampungnya ada punya anjing, digogok sama anjing, maka disitulah anjing yang hitam itu dinajiskan sejak itu. Itu riwayat sejarahnya. Jadi barisan sholat itu sebenarnya mengikuti barisan perang. Setelah selesai perang Badar, perang Uhud, perang Badar, dia menyelesaikan itu bersalam-salaman, maka timbullah takbir Allahu Akbar walillah saking gembiranya karena selesai perang. Dan itulah sebabnya kenapa sekarang kalau ada Idul Fitri diwajibkan, seolah-olah diwajibkan ada petasan, karena itu untuk mengingat perang. Nah, saya itu diselidiki waktu di Arab, saya tanya-tanya sebenarnya ceritanya begitu. Ternyata di Indonesia setiap Idul Fitri selalu ada petasan. Itu untuk mengingat Muhammad perang. Makanya salaman, sampai takbir, nangis-nangis. Itu kan mengingat, terharu lagi, bersatu lagi. Makanya sebut Idul Fitri. Kembali fitri lagi. Kembali bersama lagi dengan saudara. Perang Badar itu perang saudara. Itu ceritanya. Nah, digambarkanlah dari waktu sholat. Isra Mi'raj yang aslinya ke sana itu nggak ada. Surat Isra Al-Isra ayat 1 itu tidak menyebutkan kepada seorang Muhammad. Ayat yang keduanya tentang Musa. Ayat yang ketiganya tentang Nuh, anak cucunya. Jadi itu ayat itu sebenarnya hanya dikait-kaitkan saja dengan cerita rangkaian hadis dibuat-buat. Makanya susah kalau memberitahukan kepada Pak Syahrul karena dia sudah diliputi oleh hadis-hadis dongeng-dongeng orang Arab. Maka kasihan umat Indonesia sekarang rela mati demi agama, kasihan. Karena mereka itu beraninya perang jihad. Itu kemudian lagi Idul Adha suka ada pengorbanan, itu juga hasil kemenangan perang Uhud. Jadi 2 kali kemenangan itu yang diperingati di Indonesia, kemenangan Arab, kemenangan Muhammad. Makanya Muhammad sampai mati menjadi raja di Madinah. Jadi gubernur lah, kayak Anies kalau di Indonesia mah begitu. Begitu ceritanya Pak. Oke, yang punya pendapat silakan. Nggak sependapat juga nggak apa-apa. Yang lain? Pak Dian? Iya, kalau menurut siap. Begini Pak Lalu, kalau menurut saya makanya tadi saya tanya, sholat yang mana dulu? Karena sholat ini mengandung arti luas. Sholat yang dimaksud yang mana? Karena sebelum Muhammad bin Abdullah menerima wahyu atau mengalami proses Isra Mi'raj, menurut sejarah loh ini, Muhammad sudah menjalankan sholat. Karena arti sholat di situ yaitu menjalankan hal-hal kebaikan, ngasih tahu tablignya tentang kebenaran,
mengasih tahu kepada para umatnya tentang keselamatan. Nah, itu udah bentuk dari ciri daripada sholat, arti sholat. Nah, kalau sholat yang sekarang umat muslim lakukan atau saudara-saudara kita lakukan itu adalah hukum tata cara sholat menurut sejarah yang tadi Pak Kaceh katakan itu emang seperti itu. Menurut sejarahnya, awalnya terbentuknya. Makanya di situ sholat di situ tidak adanya untuk Allah. Di situ kan ada salawat Nabi di at-tahiyat. Seperti itu, Pak. Betul. At-tahiyat awal itu sampai akhir itu kan tidak ditujukan kepada Allah, tapi kepada Muhammad. Untuk mengingat maksudnya. Itu tata cara sholat tuh, Pak. Tapi arti sholat secara makna yang sebetulnya menjalankan kebaikan, Pak. Dan mengenal siapa Tuhannya. Mengenal siapa Tuhannya. Mengenal siapa Allah. Makanya kembali saya buka lagi hadis suci. Di hadis suci Rasulullah mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, tentu akan dan pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Kan seperti itu, Pak. Iya, soalnya kan kalau dari sholatnya. Ada sholat secara fikih, ya sholat secara fikih yaitu barisan perang itu tadi, sholat 5 waktu. Betul. Yang sholat tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Tiang agama, ya betul. Man aropa man akomaha pakod akomadin wa man tarokaha pakod hadamadin, itu hadisnya. Jadi sholat yang mendirikan tiang agama mengingat Muhammad yaitu sholat 5 waktu. Sholat yang benar-benar diperintahkan oleh Allah itu adalah yang tertulis di surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Aqimis sholah, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupannya, itu orang sholat selamanya. Orang sholat kekal. Orang sholat daimun. Nah itu. Sholat langgeng itu disebutnya. Itu yang benar, yang dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen itu yang mengamalkan Alkitab, ya seperti itu sholatnya. Sholat kekal. Begitu. Maka saya menemukan sholat yang benar itu yang dilakukan oleh Alkitab. Ya. Adapun orang yang menyimpang dari Alkitab itu oknum, sama aja, apa-apa. Itu yang penting orang yang sementara Pak Kaceh, sementara figur Rasulullah, figur Muhammad bin Abdullah sendiri sudah menjalankan sholat yang seperti itu sebelum menerima wahyu atau proses Isra Mi'raj. Betul. Sudah menjalankan itu gitu loh. Karena Muhammad bin Abdullah itu yang berasal dari kata Ahmad itu adalah salah seorang ahli sufi. Pahlawan di Mekah lah pada waktu itu. Iya, karena Warokoh bin Naufal yang ngajarin. Iya, betul. Karena memerdekakan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kafir di situ kaum kafir Quraisy pada waktu itu di Arab. Jadi betul dengan pernyataan tadi Pak Yusuf. Jadi di situ Muhammad di situ sebagai alam apa? Tadi surat Al-Anbiya itu yang akan ini itu untuk kaumnya di tanah Arab. Kalau untuk Nabi Muhammad, betul, gitu. Tapi jadi kalau bukan untuk semua alam. Sementara untuk semua alam kan di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan Isa Al-Masih kan, yang pada proses akhirnya akan menjadi hakim nanti. Itu udah jelas kok. Jadi kalau memang Nabi Muhammad bin Abdullah dulu sudah melakukan sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar, saya yakin mau kawin dengan istri, dengan anak yang kecil Aisyah atau dengan Hofsa dan lain sebagainya itu kayaknya dibatalin itu. Cuman karena belum tahu ke sana, maka istrinya 13. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hofsa, Maimunah, terus Zainab, kan begitu. Nah itulah terjadi setelah dia meninggalkan sholat. Tuh, sholat yang benar. Karena mereka sudah punya sholat fikih. Sholat fikih itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga aslinya Muhammad bin Abdul bin Idris dia namanya. Muhammad juga. Betul. Gitu. Makanya banyak orang yang keliru mendoakan Muhammad yang mana sebenarnya. Nah, Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris, dia pengamat militer negara-negara Islam. Makanya ajarannya Imam Syafi'i itu ketat kayak militer gitu. Itu penjelasannya. Iya, soalnya saya pernah mendengar Bapak Quraisy Shihab kan beliau menjelaskan bahwa sebelum Muhammad bin Abdullah itu Isra Mi'raj,
itu sudah pernah melaksanakan sholat juga, cuma 2 kali sehari. Gitu. Ya, ada juga yang seperti itu. Iya, itu kan beliau Pak Quraisy Shihab langsung yang pernah saya dengar seperti itu juga. Iya, Nah, Pak Quraisy Shihab itu sendiri berdasarkan kisahnya Rasulullah pada waktu itu. Yaitu pengertian sholat 2 hari sekali di situ bukan berarti sholat yang tata cara sholat 5 waktu yang sekarang yang pakai lazimnya. gerakan. Betul, ya bukan itu. Tapi pengertian di situ adalah sudah syiar, sudah tabligh, sudah menginjili lah intinya bahasa kitanya gitu loh, tentang kebenaran. Maksudnya itu, Pak Lalu. Ya, tapi waktu beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan sempat memimpin sholat juga. Kalau saya pernah mendengar dulu sejarahnya gitu loh. Ya, sholat di situ. Iya, betul. Tapi sholat di situ beliau sebagai imam. Nah, itu imam dari sholat itu sendiri bukan berarti sholat yang tata cara 5 waktu, Pak. Masjidil Haram di situ dan Masjidil Aqsa di situ bukan berarti wujudnya. Wujudnya emang betul Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Tapi makna yang sebetulnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ada dalam diri kita sendiri, Pak. Kalau kita kaji ke dalam lagi tentang Al-Quran seperti itu. Iya, makanya dicantumkanlah di kitab fikih. Arti fikih itu pengertian orang Arab. Pengertiannya sholat itu begitu. Diri, ruku, sujud. Terus assalamualaikum kanan kiri. Begitu pengertian mereka. Itu namanya sholat fikih. Makanya kan sholat itu lebih baik di masjid. Kan begitu. Berjamaah di masjid. Nah, masjid yang mana? Bukan masjid bangunan. Iya, benar. Yang aslinya gitu. Masjid dalam diri kita, Pak. Iya. Jadi kalau kita sholat menyambungkan rasa kepada Tuhannya, akan terjadi sholat. Selalu mengingat Tuhan. Arti sholat yang sebetulnya dalam diri kita. Dalam masjid. Gitu loh, Pak. Ya, mudah-mudahan sih ya para pendengar, penonton dapat ilmu lah sekarang. Luar biasa ini, banyak ilmu nih dari Pak Dian, dari ulama muda, Pak Lalu, Pak Kace, Pak Blessing, amin, Pak Amin. Terus Pak Kasih Karunia, lumayan nih malam ini penonton dapat ilmu banyak nih. Yang saya tahu apa-apa, Pak. Saya lagi belajar. Sebentar ya, mengenai Isra Mi'raj ya. Kenapa ya? Kalau ini kan biasanya kan wahyu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung ke Jibril gitu kan. Kenapa harus repot-repot ya berjalan dari ini ya? Perjalanan Isra Mi'raj itu ya sampai harus. Udah jangan dipikirin, imani saja, bikin bingung kalau dipikirin. Nah itu dari kesimpulan itu memang suatu hal yang penting sehingga bos langsung turun tangan, harus berbicara langsung kan, sehingga perlu perjalanan Isra Mi'raj. Nah, tetapi ayat yang mengatakan ini kan udah berlawanan sama sekali nih. Ya itu dia, Pak Karunia. Allah jadi manusia aja udah bingung. Kalau kita maknai ayat itu secara harfiah, emang nggak masuk akal. Tapi secara maknawiahnya Al-Quran itu kita kaji lebih ke dalam. Sebetulnya proses Isra-nya dan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha itu terjadi pada satu malam itu dalam diri kita sendiri, Pak. Tinggi Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Itu dalam diri kita sendiri, Pak. Bukan berarti proses wujudnya naik buraq. Buraq di situ artinya apa? Kan itu harus jelas, Pak. Bukan berarti kuda yang bersayap. Itu harfiahnya. Makna yang sebetulnya buraq di situ. Kenapa, Pak? Bahasa Arab buraq itu melebur ngerok. Nah, itu dia, Pak. Saudara-saudara kita yang di seberang sana juga, menurut saya masih belum sampai ke dalam mengkaji isi kandungan Al-Quran. Dikala kita mau kasih tahu makna yang sebetulnya, belum apa-apa udah dipotong karena kita bukan udah tidak seiman, kan begitu Pak, kayak tadi. Iya benar-benar. Alasannya tidak beriman katanya, kenapa harus kasih tahu saya, kan gitu. Jadi kan bingung. Nah, itulah salah satu kunci ngeles. Oke, sekarang begini. Orang beriman tidak boleh kasih tahu kan? Iya kan? Kita stuck lihat gini. Yang mengasih tahu itu malaikat Jibril siapa? Orang kafir loh. Waraqah bin Naufal. Nah, kenapa dia percaya? Enggak, bukan. Namus itu. Waraka bukan yang mengatakan namus itu.
Waraka bukannya mengatakan namus, bukannya dia tidak mengatakan Jibril. Kalau saya baca namus, gitu. Waraka mengatakan namus. Ada juga literatur yang mengatakan dia bahwa berdasarkan cerita Musa. Jadi gini loh. Berdasarkan cerita Musa, dia kan ahli kitab. Jadi gini loh Pak, kalau ini saya perlu jelaskan, kalau mempelajari Al-Quran, makanya Syekh Nawawi menciptakan kitab kuning itu sebetulnya intinya kitab kuning itu untuk menjelaskan makna yang sebetulnya tentang Al-Quran, gitu loh. Makna, jadi kalau kita itu kan bentuknya huruf gundul tuh, harap gundul semua tanpa ada harokat. Nah itu kalau kita kaji semuanya, kayak contoh tadi saya di awal saya masuk, saya menerangkan bunyi daripada Alhamdulillah itu sendiri kan sebetulnya itu kan kesana arahnya. Jadi menjelaskan tentang isi yang sebetulnya tentang Al-Quran, bukan harfiahnya. Nah, Syekh Nawawi sendiri udah menjelaskan kalau memang Isa Al-Masih itu siapa. Di situ loh Pak. Sementara dalam Al-Quran secara harfiah aja udah jelas Pak. Apalagi dikaji lagi ke dalam, itu lebih jelas lagi Pak. Siapa Isa Al-Masih. Begitu maksudnya. Pak Dian, ini menarik nih Pak Dian gitu. Banyak orang sering Alkitab sudah dipalsukan. Alkitabmu mana yang asli ini? Saya sering balik bertanya, oke, Al-Quran Anda yang aslinya dalam bahasa Arab gundul kemana gitu? Coba tunjukin kepada saya gitu. Al-Quran yang Anda pegang sekarang itu bukan huruf Arab gundul gitu. Arab modern kan Pak ya? Nah, yang aslinya kemana begitu? Nah, belum nggak ada Pak. Mereka. Nah, berarti bukan gini. Al-Quran yang huruf gundul pun nggak ada Pak. Al-Quran tidak dalam bentuk huruf gundul yang tersurat. Karena pengertian Al-Quran, turunnya wahyu Al-Quran itu tersirat Pak, wahyu Pak. Itu yang bikin tersurat itu manusia Pak. Yang bikin kitabnya itu yang menuliskan manusianya. Yang dituliskan dalam kayak kulit, daun apa begitu Pak, itu kan dalam bahasa Arab gundul dong. Bukan gundul Pak, Arab. Habis apa itu? Arab gundul itu keluar di saat Syekh Nawawi bikin kitab kuning. Kitab kuning itulah yang mengeluarkan huruf Arab gundul, Pak. Jadi di zaman waktu ditulis dari daun bukan berbentuk gundul. Penuh harokat. Karena kan pada waktu itu bego semua kafir Quraisy. Kalau nggak ada harokatnya mana ngerti. Pak Amin? Ya Pak, ya. Ya, Pak Amin jangan tanya sama saya ya. Kalau Pak Amin tanya sama saya, nanti saya bilang imani saja Pak Amin. Imani Pak Amin. aja. Iya, jadi gini Pak Amin, mohon maaf. Pak Amin, saya menjelaskan aja. Jadi kalau memang kalau sebetulnya tidak ada yang namanya Quran yang asli itu berbentuk gundul, itu kata siapa? Sementara Al-Quran itu ketika zamannya Muhammad dulu itu pakai bahasa Arab gundul, Pak. Kata siapa itu, Pak? Apa sama Arab modern pada saat ini juga? Bukan Arab modern, Arab dari dulu emang seperti itu, Pak. Ada harokatnya. Pada zaman itu. Jadi kan itu bentuk wahyu yang turun tuh kan bentuknya bentuk wahyu, Pak. Kemudian ditulislah oleh para sahabat, Pak. Para sahabat Nabi dalam bentuk huruf Arab yang berharokat. Kalau huruf Arab yang tidak berharokat berarti gundul tuh, Pak. Mana ngerti? Sementara pada waktu itu perjuangan untuk mengislamkan kafir Quraisy. Jadi saya jelaskan lagi, kalau Arab gundul itu keluar dikala Syekh Nawawi, orang yang ada di Banten sana, menciptakan kitab kuning. Itu berbentuknya Arab gundul. Maksudnya Arab gundul itu untuk kita berikan untuk para santri supaya proses belajar mengajar nahu dan lain sebagainya untuk diberikan harokat, Pak. Kalau kiai menjelaskan, kita para mustami jamiahnya atau jemaahnya ikut mencantumkan harokatnya gitu loh, Pak. Maksudnya begitu. Terus kalau misalnya begini Pak Amin. Pak Amin singkatnya begitu. Kalau misalnya kayak misalnya kayak penamaan begitu, misalnya surat sapi betina, terus ada apa lagi tuh Al-Baqarah, terus ini. Nah, apakah ketika pertama kali pada saat zamannya Muhammad itu sudah dinamakan tersebut, Pak? Enggak ada, belum. Enggak ada, Pak, belum, Pak.
Belum. Itu yang memberi nama kan bukan Muhammad, Pak, bukan Muhammad bin Abdullah, yang menulis itu, Pak, para sahabat, Pak. Ada panitianya waktu itu kan. Masalah penulisan ya, saya mau bertanya ya. Itu kan ada dikatakan bahwa ditulis di pelepah kurma, tulis di tulang-tulang dan di loh batu. Masih ada nggak barangnya sekarang ya? Atau itu wallahualam bisawab, nggak tahu itu saya. Karena tidak masuk ke dalam kejamannya. Soalnya gini Pak, saya Pak Kasih Karunia, Pak Ulama sebenarnya sudah tahu Pak, cuman di sini kan banyak yang nonton. Biar menambah jadi bahan Pak, biar mereka tahu ya tentang penulisan. Jadi begitu Pak Amin maksudnya. Pak Amin begitu maksudnya. Ya sudah. Ya begitu, cukup tahu begitu ya. Jadi tujuannya kitab kuning itu. Ini pertanyaan kedua. Mohon maaf sebelum kita closing ya. Yang buat saya heran seperti ini. Nabi Muhammad itu kan dibilang buta huruf, tidak bisa baca. Sepakat ya? Ya. Itu kalau di sejarahnya kita makanya beliau disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, disuruh baca itu kan. Iya betul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang Muhammad bin Abdullah itu buta huruf, kenapa kok bisa janda kaya raya bisa jatuh cinta sama dia gitu loh? Dan sebelum kenal sama Siti Khadijah pun Muhammad kan juga ikut berdagang sama mamanya kan gitu. Betul. Yeah. Namanya jodoh Pak. Jodoh. Iya maksud saya gitu Pak. Bukan masalah jodoh. Jadi begini Pak Lalu, seorang janda kaya jatuh cinta kepada Muhammad bin Abdullah itu bukan karena buta hurufnya, tapi karena beliau cakap untuk tabligh seperti Pak Lalu sekarang ini cakap untuk tabligh, gitu. Jadi hati-hati ketika itu loh maksud saya Bapak. Makanya saya bertanya seperti ini. Otomatis kan beliau bukan orang yang bodoh kan? Oh iya. Beliau bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Betul. Nah makanya kenapa sampai harus ulama-ulama Buya Sakur kan juga membantah gitu. Dia membantah, dia sangat tersinggung atau gimana kalau mengatakan Muhammad itu buta huruf. Muhammad itu buta huruf kan gitu. Buya Sakur membantah gitu. Dia dia nggak mau gitu. Muhammad itu cerdas begitu. Itu kan ada di YouTube-nya. Makanya beliau dikasih gelar Al-Amin kan, yang jujur. Saya paham pertanyaan Pak Lalu. Sementara kenapa harus disebut seperti itu? Sementara dari kecil pun sudah menjadi suri tauladan yang baik, begitu ya Pak Lalu ya? Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya. Iya. Nah dari situ saya belajar tuh. Kan supaya dalam artian mohon maaf, supaya Al-Quran ini betul-betul murni turun dari Allah, SWT, disampaikan lewat Jibril tanpa ada campur tangan manusia, termasuk Muhammad bin Abdullah gitu. Kalau saya betul bisa setuju Blessing You Channel? Bisa setuju Pak gitu. Jadi ya betul Pak gitu. Saya tahu gitu. Ini juga pancingan biar yang menonton mendapatkan kecerdasan. Iya betul. Mendapatkan ilmu. Iya, mantap Pak. Iya, soalnya ya kita kayak tadi misalnya Pak Khairul itu ya. Ya beliau memberikan jawaban, nggak boleh disanggah sama orang gitu loh. Itu kan agak lucu sekali Bu, berdebat. Ketika kita mau menyanggah kan nggak bisa. Loh, berarti kita harus alasannya tidak beriman kan Pak gitu. Alasannya nggak beriman, berarti harus kita ikutin apa yang dia omongin gitu loh, mentang-mentang S2. Saya yang MA aja nggak sombong. Saya ini MA, Madrasah Aliyah. Saya juga SAG. Pak, Samsung aja udah S20 aja nggak sombong Pak, gitu. Iya. Masih kasih diskon lagi Samsung gitu. Tapi ya, kita maklumilah beliau ya. Kita tetap doakan supaya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Amin. Sekarang gini Pak, yang namanya diskusi itu pasti ada tidak setuju, itu diskusi. Kalau yang namanya setuju bukan diskusi, namanya ngerumpi.
Kalau udah diskusi pasti tidak setuju gitu. Nah, kita adu argumen. Kalau memang tidak boleh dipertanyakan lagi, ngapain masuk ke room diskusi? Tidur lebih baik. Setuju. Itu makanya saya bilang tadi, aduh, sampai istri saya ngomel-ngomel tadi itu. Ini bapak ini kok kayak gini? Saya mau masuk-masuk, pul-pul terus nggak bisa masuk. Oh Tuhan, saya bilang. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ulama muda. Saya tadi mohon maaf itu saya enggak bisa ikut ulama muda karena sinyal saya enggak bersahabat. Ya, jadi begini. Nabi yang harus diikuti itu menurut Al-Qur'an surat 7 Al-A'raf ayat 157 yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, sedangkan nama Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di dalam Taurat dan Injil, apalagi dalam Taurat dan Injil, di Quran saja tidak tertulis, gitu. Nah, itu tadi pertanyaan. Jadi kan boleh dikatakan dalam tanda kutip Pak lalu menanyakan seperti itu, kesimpulannya apa benar ini Al-Quran itu datangnya langsung dari Allah, kan begitu ya Pak ya? Iya betul. Betul kan? Nah sekarang saya sekarang balik nanya ke Pak lalu nih, yang mantan Muslim. Ini saya juga sampai detik ini juga masih meragukan. Kalau saya pribadi masih meragukan tentang isi kandungan Al-Quran ini, tentang proses di bulan suci Ramadan ini ada di surat apa ya, Al-Isra kali ya, surat Al-Isra tentang malam Lailatul Qadar. Itu bisa dilihat artinya, baik harfiahnya ataupun Arabnya gitu kan. Bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Tanazzalul malaikatu. Itu kan artinya bahkan di malam ini, di malam bulan suci Ramadan itu, Tuhan akan menurunkan malam khusus bagi mereka yang betul-betul beribadah kepada beliau. Artinya kan seperti itu. Iya, betul. Akan turun satu malam, akan menurunkan cahaya, yang malam itu cahayanya melebihi terangnya 1000 bulan. Ya. Nah, pertanyaan saya, kaum muslimin atau saudara-saudara kita ya di sana, sudah berkali-kali nih ketemu dengan bulan suci Ramadan. Apakah sudah bertemukah dengan malam itu yang dijanjikan oleh Allah? Itu Al-Quran yang mengatakan kan. Kalau memang jawabannya belum bertemu, berarti Allah ini bohong dong. Kapan? Kan gitu kan? Nah itu kira-kira menurut Pak Lalu bagaimana ini? Allah alam, dari dulu, dari umur saya sejak SD sudah ngerti tentang sholat, baca Al-Quran. Ya saya disarankan sama orang tua untuk di malam-malam terakhir tarawih itu. Kan, Pak? Iya betul, itu saya betul-betul harus sungguh-sungguh di situ. Nah untuk Lailatul Qadar itu nanti bisa seperti orang tua, saya digituin sama orang tua dulu kan. Ya bisa nanti ada malaikat yang pokoknya yang aneh-aneh gitu loh. Nah di situ kamu minta permohonan seperti itu. Nah pertanyaannya tapi saya belum pernah ketemu. Itu belum pernah ketemu dan orang tua saya pun saya tanya belum pernah ketemu. Bapak tapi, belum ketemu. Ya Allah alam. Kalau orang lain saya tidak tahu sudah ketemu sama Lailatul Qadar apa enggak. Saya jamin orang lain pun belum ketemu. Ya, yang jelas gini, sebentar Pak Karunia. Pak Kaci juga pasti belum ketemu di saat masih Muslim. Yang jelas, yang sudah ketemu Lailatul Qadar itu saya di saat dibopong oleh Tuhan Yesus itu. Oh, haleluya. Begini Pak Dian. Ya, kita hormatilah karena beliau sudah duluan ketemu kan. Begini, itu Lailatul Qadar asli itu. Itulah hakikinya Lailatul Qadar. Begini, kita bahas Lailatul Qadar. Ini tidak semua orang ngerti apa. Pak Yusuf Mandubulu tuh nggak ngerti. Diterjemahkan dong apa artinya. Kan tadi udah jelasin Pak. Akan ketemu malam dengan kemuliaannya. Akan ketemu malam yang akan malamnya 1000 bulan. Akan turun cahaya tuh Pak.
yang melebihi 1000 bulan terangnya, kan begitu, Pak? Pak kasih karunia. Ya. Pak kasih. Ya, Pak, jangan tanya sama saya, Pak ya. Iya. Ya. Maaf. Kalau tanya sama saya. Tapi Pak Dian, mohon maaf ini sorry, jadi pertanyaan terakhir lagi nih. Iya, Pak. Saya membaca Alkitab, ya, makanya saya berani bilang Al-Quran itu tidak beraturan gitu. Saya berani ngomong seperti itu, mohon maaf, karena ada sesuatu yang membuat saya bertanya gitu loh. Di dalam Al-Quran yang dibakar api itu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saya membaca dalam Alkitab yang tidak ada dalam Alkitab. Ini kan namanya Abraham itu kan itu ya bapak orang beriman gitu loh. Sudah diceritakan sama Taurat ya, tulisan yang ditulis, kitab yang ditulis oleh Musa gitu loh. Nah, tapi belum pernah saya membaca Ibrahim itu dibakar hidup-hidup gara-gara tidak menyembah kepada Allah itu. Tapi yang saya tahu cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika orang Israel ini dibuang ke Babilonia gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Dian, kalau pernah baca ini gimana? Kalau saya sih, kalau jujur, kalau saya masih miskin untuk paham tentang Alkitab ya, karena saya baru inilah boleh dikatakan bayi rohani. Tapi Pak Dian, mohon maaf, pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran kita bisa lihat lah, itu yang dibakar itu kan Ibrahim ya, sampai tidak bisa terbakar itu loh, Nabi Ibrahim kan? Iya, betul. Menurut sejarah di Al-Quran seperti itu. Nah, sedangkan kita membaca dalam Taurat itu tidak ada menceritakan yang dibakar itu Nabi Ibrahim. Di Daniel baru kita mengetahui kalau di Al-Quran bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibakar gara-gara tidak mau menyembah kepada ini. Kalau di Al-Quran kan dijelaskan itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim kan, tidak mempan dibakar, kan begitu. Betul. Intinya yang saya baca seperti itu harfiahnya juga. Cuman sampai detik ini makna maknawiyah yang sebetulnya tentang kisah itu saya belum dapatkan. Enggak, itu pun di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Sedangkan di dalam Alkitab antara Abraham dengan Nimrod beda zaman. Jauh zaman, betul. Jauh zaman gitu. Kalau di dalam Alkitab kok nggak sejaman, kenapa di dalam Al-Quran bisa sejaman gitu? Ya, betul sekali. Jadi begitu teman-teman. Kenapa apologet Kristen belakangan ini bermunculan? Karena dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa apa yang dicatat oleh Al-Quran itu ternyata berbeda semua dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita sebagai apologet Kristen sangat bertanggung jawab untuk meluruskan itu. Supaya apa? Supaya manusia ini kan itu urusan keselamatan, itu urusan kehidupan kekal. Kita sangat berdosa kalau kita tidak luruskan, ya. Artinya kita hadir bukan untuk mau bertikai dengan teman-teman Muslim, tidak. Kita justru mengasihi mereka, tapi kita bertanggung jawab sebagai orang-orang yang menerima kebenaran dari Tuhan. Kita harus meluruskan. Jadi itulah supaya teman-teman yang ada di link ini supaya mengetahui kami bukan tujuan untuk mau bertikai atau mau hal-hal seperti itu kepada teman-teman Muslim, tidak. Tapi kami di sini hadir untuk meluruskan, karena pada saat Muhammad hadir dan Al-Quran itu kisah atau sejarah fakta kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu menjadi berubah semua. Seperti itu teman-teman. Ya, Pak Yusuf, boleh saya bertanya dengan Pak Dian dengan Pak MKC? Pak Dian dulu deh. Saya kok tidak? Enggak usah gitu. karena Anda tidak beriman. Nggak beriman nggak boleh. Kasihan dulu.
Kasihan, oke. Pak Dian, Pak Lalu, Pak KC gitu. Di dalam imannya mereka percaya bulan itu pernah terbelah, ya. Betul kan? Ya, dalam imannya mereka. Ya Pak, iya Pak. Itu kan dalam cerita mujizatnya Nabi Muhammad toh yang membelah Ya, bulan. Dalam imannya mereka. Nah, menjadi satu pertanyaan ketika saya membaca QS Al-Qamar 1, ya kan, telah dekat, buka tutup kurung, datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Artinya kalau bulan terbelah, tandanya tadi itu datangnya kiamat, betul kan Pak ya? Gitu. Nah, pertanyaannya sudah 1400 tahun kok nggak kiamat-kiamat, itu yang saya menjadi maksud saya menjadi tanda tanya terus tuh Pak sampai sekarang Pak. Coba Bapak-Bapak bisa nanggepin nggak Pak gitu. Pak Dian, Allahu alam. Pak Lalu, Pak Muhammad KC gitu. Kok belum sejak peristiwa Muhammad membelah bulan tanda musisat gitu, kok nggak kiamat-kiamat gitu maksudnya gitu Pak gitu. Iya, yang namanya juga cerita ngelantur, cerita ngelantur ya nggak bener. Beda dengan nubuatan. Kalau nubuatan mah pasti terjadi. Gitu. Cerita orang mimpi, makanya jangan mau diajak mimpi, dapat bidadari, mimpi dapat surga, mimpi menghayal. Jadi sekarang sudah tahu kebenaran, ya udah pegang kebenaran aja Pak Amin. Itu kuatkan ini dalam nama Yesus. Gitu Pak Amin. Gitu. Makanya saya bingung gitu, saya baca Al-Qamar 1, saya baca begitu gitu. Kok nggak kagak terjadi kiamat-kiamat, sedangkan mereka percaya bulan itu pernah terbelah gitu. Ya, jadi itulah Pak Amin. Jadi banyak sekali yang kontradiktif dengan ini ya, dengan logika manusia. Dan ayat yang satu dengan ayat yang lain juga banyak yang tidak searah. Yang satu mengatakan diserupakan, yang satu mengakui bahwa pada hari kelahirannya, hari kematiannya, hari dibangkitkannya. Nah, ini kan bukti-bukti, fakta, dan dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwa isi daripada Al-Quran itu kontradiktif satu dengan yang lain. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain seperti itu gitu. Saya boleh jelasin lagi ke Pak Yusuf? Ini soalnya di live chat kan ada yang komen tuh kurang jelas pertanyaan Pak Amin. Jadi maksudnya gini, umat sebelah percaya bahwa bulan pernah terbelah. Itu adalah merupakan tanda mukjizat dari Muhammad, oke, gitu. Tapi saya membaca di Al-Qamar 1 bahwa tanda kiamat itu bulan pernah terbelah. Ya kan, itu tanda kiamat. Yang menjadi satu pertanyaan, bulan itu pernah terbelah, tapi udah 1400 tahun kok nggak kiamat-kiamat, begitu maksudnya tuh yang di live chat gitu. Kenapa belum kiamat-kiamat gitu, padahal bulan pernah terbelah gitu. Kalau saya bisa jawab sih enak nih, tapi kasihan lain dulu. Siapa bisa jawab? Hah? Sudah? Boleh saya jawab Pak Min? Yang lain sudah jawab Pak Min? Hah? Iya. Boleh saya jawab? Jawab lah. Jadi begini. Awas jangan salah ngomong. Jangan salah ngomong. Pak Kasih Karunia. Pak Kasih Karunia, Anda kan tidak beriman Pak Kasih Karunia. Jadi Anda diam aja Pak Kasih Karunia. Ini laku ini dijual. Lumayan laku dijual. Anda tidak beriman. Saya boleh gak nanti minta izin buat ngerekam ulang ini Pak Yusuf? Yang bagian-bagian yang tadi itu yang tidak beriman itu Pak Boleh, Yusuf. boleh. Aduh, arigato. Dengan judul Pak Muhammad KC, ulama muda dengan Pak Dian, mantap Pol. Iya, benar. Bagus. Haleluya. Saya rekam pakai HP aja lah, karena saya nggak tahu caranya. Menarik yang disampaikan Pak, menarik tadi Pak Amin. Tadi menarik yang disampaikan Pak Lalu dan itu juga kan menjadi pendapat
salah satu ulama ya, kalau menurut tadi yang disampaikan Pak Lalu bahwa menurut mereka bahwa Muhammad itu kan sebetulnya kalau dibilang buta huruf sepertinya kayaknya kurang mendukung dengan kondisi-kondisi penyampaian di bagian yang lain. Nah, kalau saya sih tidak melihat ke situ ya, saya melihatnya begini. Tuhan itu kan berfirman lewat Jibril, ya. Namanya berfirman itu kan tujuannya untuk ditulis. Supaya apa? Supaya menjadi panduan bagi manusia. Nah, kalau saya pribadi melihat, sungguh sangat tidak pas Allah SWT itu mencari orang yang buta huruf. Kenapa? Karena firman-Nya ini kan harus ditulis dan harus dibagikan, di-share kepada banyak orang. Gitu. Jadi kalau menurut saya sungguh sangat tidak masuk di akal lah kalau misalnya Allah SWT itu mencari orang yang buta huruf dengan tujuan mau menyampaikan ya firman yang harus menjadi pedoman hidup untuk keselamatan manusia. Kira-kira bagaimana Pak Dian? Pak, ya nggak mungkin buta huruf, Pak. Orang dia diajak berdagang keliling dunia kok. Kalau dalam sekarang nih ya, udah go internasional lu dia berdagangnya lu. Betul kah Pak Dian Pak Lalu? Ya kan berdagang betul. Internasional. Jadi gini Pak, kalau boleh saya, itu betul sekali. Dan kenapa manusia itu kan diberikan Tuhan untuk berpikir secara akal, ya kan? Jadi yang barusan disampaikan oleh Pak Yusuf juga itu sangat betul sekali. Setelah saya telaah secara kajian makna sebetulnya, intinya ini menyangkut dengan pertanyaan Pak Amin tadi. Al-Quran yang tersurat, ini kita bicara yang tersurat Pak. Yang tersurat itu yang sudah ditulis ulang. Itu dikategorikan tidak benar menurut saya setelah saya telaah Pak. Karena maksud daripada Al-Quran yang tersiratnya tidak begitu. Jadi banyak berkontradiksi gitu Pak. Iya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi makanya yang Pak Amin katakan tadi, kok kita udah sekian ribu tahun kok nggak kiamat gitu kan? Nah iya emang nggak kiamat. Arti kiamat sebetulnya yang maksudnya secara tersirat itu apa? Nah sementara penulisan secara tersuratnya seperti itu. Berarti yang buta huruf tuh yang nulisnya kalau menurut saya Pak. Jadi akhirnya Al-Quran itu tidak ini kebenarannya kalau menurut saya. Ya. Oke, saya punya satu pertanyaan ini kepada sesepuh-sesepuh yang pernah di Islam dulu ya, Pak Lalu, Pak Kace, Pak Dian. Tapi kami dibilang sesepuh nih. Nah, yang saya mau tanyakan ya. Artinya begini, yang saya mau tanyakan ini sejak kapan Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Apakah sudah sejak awal waktu Al-Quran datang ke Indonesia atau nanti belakangan ini? Yang jelas belakangan ini yang jelas Pak Yusuf bahasa Indonesia itu 1928 mulai ada. Berarti setelah itu udah jelas. Iya, benar. 1928 benar setelah itu. Berarti sebelumnya itu masih berbahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Karena para Guzarat datang ke tanah Jawa Dwipa, datang ke tanah Sumatera itu masih berbahasa Arab, Pak. Makanya diwajibkan pesantren itu berbahasa Arab, sholat berbahasa Arab. Makanya diwajibkan kalau pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah diwajibkan untuk berbahasa Arab. Ya. Dan ini begini Pak Dian, menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Tujuan Tuhan itu memberikan firman-Nya ditulis di dalam kitab. Ya, kan untuk dipahami oleh manusia. Supaya manusia itu bisa melihat terang jalan yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri.
Nah, kenapa kok nanti belakangan baru diterjemahkan? Kenapa tidak sejak awal yang lalu? Karena teman-teman Muslim selalu berkata begini, orang Kristen ini umat terjemahan. Jadi seolah-olah mereka ingin membangun satu kondisi bahwa Islam itu bukan umat terjemahan, jadi sesuatu yang memang asli dari bahasa Arab. Nah, yang menjadi sulit untuk diterima oleh logika saya secara pribadi, kok Tuhan yang benar kok seperti itu ya? Artinya kalau Tuhan benar itu Tuhan yang ingin memudahkan manusia dan ingin membuat terang di dalam hidup manusia, itu kan sudah seharusnya sebuah kitab itu harus diterjemahkan ke semua bahasa supaya semua manusia, semua suku bangsa diselamatkan. Kalau memang Islam itu adalah untuk semua bangsa, makanya dari tadi saya katakan kalau menurut saya Islam itu hanya untuk Arab, gitu Pak. Iya, betul. Gimana Pak Lalu? Ya, Pak Dian pernah mendengar waktu saya sekolah dulu, waktu kami belajar tentang sejarah Islam, itu dulu pernah waktu zaman Muhammad atau sahabat, ketika dari berbagai bangsa ya, waktu mereka melantunkan Al-Quran dengan dialek mereka, pernah mendengar seperti itu? Dan itu ya, dilarang kan, tidak boleh? Iya, betul. Pernah mendengar. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Makanya kan untuk dialeknya saja tidak boleh dirubah-rubah kan gitu loh. Ya, sama kan kayak Muhammad ini, Pak. Jadi gini Pak, jadi kan itu kan sebetulnya Al-Quran itu kan di zaman kafir Quraisy Pak, untuk memerdekakan itu dengan bahasa Arab. Jadi jadi itu dibikin dengan bahasa Arab karena di negeri Arab. Jadi untuk kaumnya di Al-Quran juga udah jelas Pak seperti itu. Nah, kalau yang mengatakan tidak boleh, menurut Al-Kisah bukan Muhammad bin Abdullah, tapi para sahabat yang mengagungkan itu tidak boleh, itu haknya beliau lah, para sahabat. Haknya beliau, tapi yang jelas Muhammad bin Abdullah tidak mengecam bahwa itu tidak boleh diartikan oleh siapapun. Karena pada waktu itu kan di tanah Arab, Pak, untuk memerdekakan kafir Quraisy. Jadi untuk bahasa Arab, karena bahasa Arab, jadi tidak boleh dikatakan kalau memang mau diartikan, diharfiahkan ke bahasa kita, ya itu sah-sah aja. Kalau memang pada waktu itu bukan yang itu Bapak Muhammad, untuk dialek pembacaan untuk Al-Qur'annya itu loh. Iya, dialek pembacaannya. Iya betul, kan itu kan sampai tidak diperbolehkan toh. Memang harus dialeknya yang sudah yang seperti sekarang ini. Contoh waktu pas pembacaan Al-Qur'an, tilawatil Quran waktu di Istana Negara itu kan sampai, mohon maaf, sampai Habib Rizik Syihab bilang, wah qori'nya Dajjal, terus Menteri Agamanya seperti itu kan gara-gara dialek Al-Quran itu dibaca dengan logat Jawa gitu loh, logat Jawa. Iya, saya paham maksudnya. Itu kan yang tidak memperbolehkan tuh sahabat Pak. Ada salah satu sahabat. Tujuannya itu supaya benar, maksudnya supaya benar, bukan berarti hukumnya itu haram, kamu harus begitu, tidak. Sementara Muhammad bin Abdullah tidak menghukumkan seperti itu gitu loh Pak. Nah, kesininya itulah yang pada menganut para sahabat, menganut imam, akhirnya yang seperti itu keluar, padahal itu bukan satu hukuman. Dialek sah-sah aja Pak. Makna yang sebetulnya, hakikat yang sebetulnya, dialek mau ditilawatilkan, mau dilakukan, itu sah-sah aja Pak. Sampai Habib Rizik bilang yang baca Al-Quran waktu di istana itu dibilang Dajjal gitu, gimana? Ya itu mah dianya yang Dajjal Pak. Allah tidak dianya aja yang Dajjal. Jadi kalau perkataan seseorang itu cerminan sifat dirinya Pak, itu aja makna yang sebetulnya, kesimpulannya.
Yang Dajjal ya Iya, dia sendiri, Pak. iya, tapi kan sampai menjadi kasus yang cukup besar itu, cukup panas juga pada waktu itu peristiwa itu Iya terjadi, Pak. betul, iya betul. Ya, Nah benar, itulah sifat benar. manusia, Pak. Itulah sifat manusia yang ingin benar sendiri. Itulah makanya saya akhirnya saya bertobat, Menerima mencari Yesus jalan sebagai yang Tuhan dan lurus. Juru Selamat ya. Betul, mencari yang jalan Luar lurus. biasa. Karena Ya, Karena beliau sudah pun menemukan Siratal mengatakan, Mustaqim. ya iya, Siratul Mustaqim jalannya lurus. Dalam Al-Fatihah juga udah dijelaskan kok. Itu Jadi intinya, memang Pak. manusia dikenal, dipahami dari cara berbicaranya, ya. Makanya tadi saya juga sempat istilahnya menegur Pak Sarul agar berbicara yang istilahnya jangan sampai menghina orang lain. Karena kalau kita menghina orang lain itu menunjukkan kepribadian, menunjukkan siapa kita sebenarnya, ya. Tapi gini Pak Yusuf, kalau boleh saya kasih masukan, bolehlah kita tujuannya diskusi, tapi orang seperti itu, Mbok ya jangan dimasukkan lagi Pak, karena tidak akan membuat diskusi ini menjadi ilmu gitu loh Pak. Yang ada malah ya seperti itu tadi Pak, akhirnya tidak mubazir semua gitu loh Pak. Dia Jadi datang begini, masuk Pak, tuh sebetulnya bukan untuk diskusi, tapi untuk ya seperti itu tadi Pak. Jadi begini Pak Dian, sebetulnya teman-teman Muslim itu pada dasarnya mereka itu semuanya hanya ingin membenarkan diri. Iya. Dan kita masukkan, sebetulnya kita capek bicara sama mereka. Dijelaskan sampai sejelas-jelasnya pun tetap aja mereka tetap istilahnya sampai mulut berbusa. Nah, mereka tetap melawan kebenaran itu sendiri. Tetapi begini, kenapa saya tetap izinkan mereka? Karena nanti penonton yang menilai Pak. Karena penonton ini kan juga kuasa Roh Kudus kan terus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Dan mereka satu persatu nanti akan dijamah sama Roh Kudus dengan apa yang kita bicarakan. Jadi istilahnya tidak semua orang tertutup seperti kayak apologet Muslim, tetapi ada banyak orang ini, ada ribuan orang yang bertobat terima Tuhan Yesus Pak lewat channel ini. Mereka melihat, cuma mereka belum mau diekspos aja Pak, belum mau diekspos. Jadi ini sangat banyak yang menerima Tuhan Yesus karena mereka mendengar kesaksian-kesaksian dan diskusi-diskusi yang kita bisa lakukan. Ya, seperti itu Pak. Ya, salah satunya kemarin kan yang membuat Pak Kace sempat nangis sukacita itu, bukan nangis sedih ya. Pak Kace itu nangis sukacita itu karena 10 agama itu loh. Yang kemarin hadir 10 agama itu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi ribuan orang Pak ini bertobat ini. Jadi kita berdiskusi ini tujuannya sih bukan untuk Pak Sarul, bukan untuk Aditya, bukan untuk Rahmana Raja, mereka itu mau dijelaskan kayak apapun juga percuma Pak. Capek kita bicara sama mereka. Tapi di balik kita punya diskusi, Roh Kudus itu kan bekerja. Ada banyak jiwa yang bisa dijangkau Tuhan lewat Subhanallah. Masya Allah. Ini Pak Yusuf, kan di live chat juga sama banyak orang yang WA saya ingin menerangkan jawaban saya terhadap kemarin siapa yang bertanya. Kalau gitu siapa yang menyuruh membunuh Yesus ya kan untuk menyelamatkan, betul kan? Ingat kan Pak Yusuf ya kemarin ya? Iya. Iya gitu, ingat ya gitu. Makanya saya tidak mau membawa dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dan sebagaimana gitu. Saya nggak mau. Karena apa? Karena mereka nggak butuh jawaban. Gitu. Saya hanya menjawab mau dibunuh mau tidak dia datang untuk menjadi juru selamat. Karena kalau saya jawab akan di framing tuh itu diajarkan untuk membunuh. Gitu. Kan langsung saya WA dengan timnya Pak Yusuf, saya WA, Bu, saya nggak mau diarahkan ke sini Bu. Saya udah tahu bakal digiring gitu. Kita jawab benar Pak. Saya jawab bahwa Yesus yang menyerahkan sendiri nyawanya dan dia itu nggak mati. Jangan Pak. Bukan akan digiring. Sorry Pak Karunia, saya nggak setuju kali ini. Akan digiring. Mereka nggak butuh jawaban gitu. Akan digiring. Yesus bunuh diri. Itu yang akan di framing karena saya ngikutin debat-debat. Yesus bunuh diri. Yesus bunuh bakar. Nah itu yang nggak bisa.
Terus kedua, mohon maaf juga gitu. Ada pernah pertanyaan juga menjebak gitu, seperti Aditya atau gimana di tempatnya siapa tuh? Apakah siapa yang disembah sama umat orang-orang Yahudi gitu? Siapa nama yang disembah oleh orang Yahudi? Siapa yang disembah oleh Kristen? Udah jelas kalau Kristen itu Yesus. Kalau kita jawabnya berbeda, akan dibenturkan. Saya cuma jawabannya apa? Yang pasti Yahudi dengan Kristen tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab begitu karena mereka nggak butuh jawaban, Pak. Hanya untuk menggesek gitu. Betul. Ya. Betul Pak. Jadi mungkin begini, saya mau menyampaikan begini kepada semua yang ada di dalam link ini. Saya hanya ingin menyampaikan supaya cobalah perhatikan seperti kayak Pak Lalu, Pak Kace, Pak Dian. Mereka ini bukan orang biasa loh di dalam keagamaan Islam sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat istilahnya sangat mengenal agama itu, ya. Nah, yang mungkin bisa menjadi satu bahan perenungan buat kita semua. Kenapa mereka bisa meninggalkan Islam? Kenapa mereka sekarang percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, dari situ saja yang mungkin bisa menjadi titik perenungan kita. Karena mereka ini seperti Pak Kace ini sudah beberapa kali pergi haji loh. Pak Dian ini juga di dalam caranya berbicara ini orang yang sangat memahami Islam, ya, sangat memahami begitu juga dengan Pak Lalu. Pak Lalu juga adalah orang yang sangat aktif, yang sangat giat. Tapi mereka ini bisa percaya Tuhan Yesus. Mungkin itu yang saya perlu tekankan yang menjadi perenungan kita, ya. Bahkan saya melihat tadi di dalam diskusi dengan Pak Sarul, kalau saya pribadi ya menilai, wah, pemahaman Pak Sarul jauh sekali dibandingkan dengan Pak Kace, Pak Dian. Bahkan nggak usah sama Pak Kace, Pak Dian, ya, yang dari Kristen saja seperti Pak Ulama Muda, Pak Kasih Karunia. Saya melihat justru jauh lebih paham ini Ulama Muda, Kasih Karunia daripada Pak Sarul. Itu menurut penilaian saya, dan itu kembali kepada penonton semua. Kan semua masing-masing bisa memberikan penilaian terhadap apa yang dibicarakan antara Pak Sarul dengan apologet Kristen. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa arahkan kepada semua teman-teman yang ada di dalam link ini untuk coba direnungkan kenapa orang-orang seperti Pak Kace, orang yang sudah bolak-balik pergi haji, orang yang sangat paham. Kalau dilihat penjelasannya tentang Al-Quran sangat luar biasa. Pak Dian juga, Pak Lalu. Nah, mungkin di akhir daripada diskusi kita, nanti saya minta Pak Lalu untuk berdoa buat kita semua. Silakan Pak Lalu. Siap. Pi, mohon izin, ini ada pertanyaan ini daripada nanti dia tidak bisa tidur. Sinar, ya. Pak Dian, kenapa Dajjal dibandingkan dengan Isa di akhir zaman sampai nama atau gelarnya sama, alaihissalam? Bisa dijelaskan? Nah, saya juga baca pertanyaannya ini bingung. Kenapa Dajjal dibandingkan dengan Isa di akhir zaman sampai nama atau gelarnya sama, alaihissalam? Bisa dijelaskan? Nah, tanggung jawab Pak Dian karena ditanya sebelum saya berdoa. Dajjal itu kan jelmaan dari sifat manusia. Makna yang sebetulnya kan itu. Sementara yang satunya lawannya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu juga jelmaan dari sifat manusia secara hakikiahnya. Adanya perwujudan Dajjal itu pada waktu nanti. Itu menurut cerita. Itu menurut sejarah. Kenapa disebutkannya alaihi salam? Karena semuanya Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan. Yang satu lagi Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu sendiri adalah kesempurnaan. Sesuatu perwujudan dari ciptaan Allah yang akan membawa keselamatan. Siapa itu Imam Mahdi? Ya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Itu aja jawaban dari saya. Kenapa alaihi salam? Karena ciptaan Allah. Ya, Pak Dian, saya pernah membaca kisah itu ya Pak, makanya menjadi satu pertanyaan, kenapa dinamainya Al-Masih Ad-Dajjal?
Dan saya pernah membaca juga di situ ketika pada waktu itu ditanya gimana caranya membedakan antara Al-Masih Ad-Dajjal dengan Rab. Betul kan? Dengan Rab. Buat bedanya di mana nih gitu supaya tidak ketipu, karena pada saat itu nanti yang pernah saya baca Al-Masih Ad-Dajjal akan mengakui dirinya sebagai Allah. Betul kan Pak? Dia meminta disembah. Dia akan minta disembah. Makanya di situ pernah saya baca gimana bedanya gitu. Lihatlah matanya, karena masalah satu matanya yaitu picak gitu kan Pak. Katanya. Betul kan Pak? Iya, kita pernah membacanya. Benar. Lihatlah matanya. Salah satu tandanya ialah lihatlah tanda matanya. Loh, berarti kalau gitu Rabbnya Allah mempunyai mata satu, ya kan? Terus yang kedua, tapi ke waktu saya baca cerita itu, ini kan cerita tentang Al-Masih, bukan tentang siapa yang bakal disembah. Nanggap ya Pak ya? Enggak Pak, nggak begini Pak. Gimana bedanya antara Dajjal dengan Allah? Betul kan Pak? Ceritanya? Ya, menurut cerita seperti itu. Karena nanti Dajjal datang akan mengakui dirinya Allah. Gimana bedanya? Betul. Bedanya lihatlah matanya. Tetapi kisah itu adalah kisah tentang nanti datangnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Yang ditanyain tentang Rabbnya Allah, tapi cerita di situ cuman Isa Al-Masih dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Nanggap gak Pak? Ya, maksudnya gimana Pak? Ya, saya paham. Cerita itu paham. Terus maksudnya pertanyaan Pak Amin? Begini. Apakah Isa Al-Masih itu di dalam waktu di situ itu adalah Allah? Nanggap ya Pak ya? Nanggap gak Pak? Iya. Iya kan, datangnya Isa Al-Masih nanti dengan Al-Masih Ad-Dajjal, oke. Tapi penduduk pada waktu itu yang pernah saya baca, gimana bedainnya Al-Masih Ad-Dajjal dengan Rabmu? Karena Dajjal itu yang minta disembah. Dia mengakui dirinya adalah Allah, ada Rabnya Allah. Gimana tandanya? Lihatlah matanya, karena Al-Masih Ad-Dajjal itu matanya picek. Tetapi yang datang pada saat itu bukannya Allah kan Pak, tapi Isa Al-Masih Pak. Nanggap ya? Betul ya, paham betul. saya. Iya betul Pak. Kalau dari pernyataan dari cerita tersebut timbul suatu pertanyaan gitu. Saya bukan menafsirkan, saya timbul suatu pertanyaan. Apakah Isa Al-Masih itu adalah Allah? Karena ditanyain gimana bedanya antara Al-Masih Ad-Dajjal dengan Rabmu. Lihatlah matanya. Gitu, Pak. Jadi timbul satu pertanyaan. Saya nggak mau menafsirkan gitu Pak. Tadi giring sama mereka bilang saya menafsirkan lagi. Ini dari sudut mana? Apakah Isa Al-Masih Allah itu dari sudut mana Pak? Ya dari sudut yang tadi Pak gitu. Yang tadi saya bilang. Ya udah jelas Pak. Ya Ad-Dajjal itu minta disembah. Ad-Dajjal itu minta disembah. Oke, dia mengakui dirinya adalah Allah. Bedanya di mana? Lihatlah dari matanya. Oke, cerita ya kan bahwa Ad-Dajjal itu matanya adalah picek dari ya kan. Tapi pada saat itu yang datang kan Isa Al-Masih Pak. Betul. Nah, pertanyaan Pak Amin. Apakah Isa Al-Masih itu adalah Allah? Karena pada saat itu yang datang bukan Allah, tapi Isa Al-Masih. Jadi begini ceritanya. Yang disebut nama picek itu atau yang melihatnya cuma matanya satu, cuma dunia saja. Sementara mata rohaninya mereka pucak. Ya sekarang ini Isa Al-Masih sudah turun. Dajjal ini mereka itu ya kayak. Nah itu maksudnya. Jadi gini Pak. Jadi gini, yang pertanyaan Pak Amin tadi, apakah Al-Masih itu Allah? Udah jelas Pak, 100% itu. Iya. Kalau dari cerita tersebut kan timbul pertanyaan saya gitu. Iya, benar. Betul. Nah, pengertian Dajjal di situ bukan berarti nanti akan datang wujud Dajjal yang tinggi, gede, matanya picek, bukan. Picek di situ adalah secara mata yang sebetulnya bukan. Ada ciri-cirinya lupa, rambutnya kayak gimana. Itu ada. Ya itu kan imajinasi manusia yang menciptakan, Pak. Hakikinya kan bukan itu sifat, Pak. Sebetulnya itu sifat.
Ya, di akhir zaman itu nanti akan begini loh. Orang yang akan selamat itu seperti ini loh. Sifatnya, sifat Dajjal bukan berarti perwujudan Dajjal. Makanya itulah kalau saya menjawab secara Al-Quran ya, secara Al-Quran yang dikaji. Karena saya secara Alkitab masih miskin nih, mohon maaf. Secara Al-Quran yang saya kaji ya seperti itu. Pengertian Dajjal yang sebetulnya nanti di akhir zaman itu sifat, Pak. Karena sifat Dajjal itu dari sekarang juga udah banyak. Wujudnya siapa ya? Orang-orang itu. Iya. Karena picek matanya, belum tahu tentang mata yang satu, belum tahu tentang mata keselamatan, kebenaran yang sebetulnya, belum tahu tentang jalan yang lurus, belum tahu tentang Shirathul Mustaqim, makanya disebut picek, Pak. Itu dia, saya tidak mau disebut picek, makanya saya hijrah. Benar. Haleluya. Nah, begitu. Saya tidak mau disebut Dajjal, Pak. Makanya saya tadi mendeteksi Pak Dian, karena nama Dian tuh banyak, ya. Jadi saya deteksi dulu, ya Pak Dian. Bukan Pak Kace. Saya sebenarnya udah tahu. Saya cuma mancing doang, biar dia nyerocos, biar paham. Itu dia. Nanti saya nggak akan jawab lagi, Pak Amin. Oke, biar viewer dapat ilmu. Kita dibatasi waktu dan kondisi, besok masih ada pelayanan, jadi kita closing aja dulu, Pak. Lalu siapa doa buat kita semua ya. Nanti kita sambung. Ayo kita sepakat ya, kita sehati ya. Oke, Pak, lalu silakan Pak. Khusus Pak Kace. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah kami sharingkan. Kami percaya Tuhan, lewat urapan Roh Kudus-Mu, lewat pewahyuan daripada Roh Kudus-Mu, biarlah setiap kami yang mendengar malam hari ini, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, sehingga iman yang kami miliki adalah iman yang luar biasa, iman yang hidup, iman yang mengenal siapalah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua hamba-hamba-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang mengambil bagian untuk sharing malam hari ini. Pak Sahrul, Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati Pak Sahrul, biarlah Pak Sahrul mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan, sehingga hamba-Mu Pak Sahrul kami imani Bapak, kami imani di dalam nama Yesus akan menemukan jalan keselamatan, jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan untuk narasumber yang membagikan kesaksian malam hari ini, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bahkan buat setiap kami Tuhan, Engkau memberkati Pak Dian, Engkau memberkati Pak Kasih Karunia, Engkau memberkati Bapak Muhammad Kace Tuhan, bahkan Pak Amin Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu menjadi bagian kehidupan setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan semua yang ada di link ini ya Tuhan, yang menonton, yang mendengar Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, apapun kondisi mereka Tuhan, kami sepakat, kami sehati pagi hari ini Tuhan, berdoa buat mereka. Engkau Allah Jehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Dan kami imani Tuhan, kami imani mereka sembuh, mereka pulih dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam hari yang indah ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami seperti di sorga. Dan kami percaya kami akan terus semakin hari semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Bukan dari kata orang Tuhan, tapi kami mengalami sendiri betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pak Muhammad Kace Tuhan, berkati hamba-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan hamba-Mu Tuhan. Segala serangan-serangan, segala tipu daya iblis, bahkan segala panah-panah api yang dilempar oleh iblis kepada hamba-Mu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu akan semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ini doa kami Bapak. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.